Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Freezing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 1513 sampai 1524, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Zhang Yi membawa Deng Shentong ke markas Chaoyu. Begitu mobilnya tiba, Lu Dahai sudah menunggu bersama anak buahnya di depan gerbang pangkalan. Tuan Zhang, selamat datang di inspeksi kerja kami. Lu Dahai memiliki senyum lebar di wajahnya. Deng Shentong melirik sekelompok orang dan mengerutkan kening. Dia tidak dapat merasakan aura kekuatan apapun dari orang-orang ini. Setidaknya, pasukan yang terlatih baik dan mutan yang telah mengalami banyak pertempuran berdarah harus memiliki semangat juang yang tangguh. Tetapi orang-orang ini tampak seperti gerombolan. Apakah aku hanya berhayal? Apakah mereka semua seperti Zhang Yi, ahli menyamar? Deng Shentong bingung. Zhang Yi berkata kepada Lu Dahai, "Kalian lanjutkan saja pekerjaan kalian. Aku baru saja membawa temanku untuk melihatnya." Lu Dahai diusir oleh Zhang Yi. Kemudian Zhang Yi memimpin Deng Shentong dan berjalan santai di sepanjang pangkalan Chaoyu. Sepanjang jalan, aku melihat orang-orang bekerja di mana-mana. Hidup dari laut, pekerjaan utama mereka sekarang adalah menangkap ikan di laut dan memasok hasil tangkapan ke 3 pangkalan penangkapan ikan utama. Bagaimana perasaanmu tentang warga kota Tianhai? Zhang Yi bertanya sambil tersenyum. Deng Shentong terkekeh. Bagus sekali, kehidupan sangat harmonis. Yang ku maksud kekuatan mereka. Deng Shentong terbatuk dan berkata, "Maafkan penglihatanku yang buruk, aku tidak tahu." Zhang Yi tertawa, "Tidak, mereka memang seperti yang kau lihat. Kekuatan mereka sangat lemah. Di seluruh kota Tianhai sekarang, tidak termasuk orang-orang di sekitarku, jumlah mereka yang telah terbangun sangat sedikit. Jumlah orang dengan lebih dari 5.000 poin bisa dihitung dengan satu tangan." Deng Shentong tertegun di tempat. Wilayah kekuatan tempur terkuat di wilayah Jiangnan memiliki bawahan yang begitu lemah? Zhang Yi berkata, "Ada beberapa alasan khusus di masa lalu yang mencegah aku melatih mereka. Dia telah bertempur mati-matian melawan 3 pangkalan utama saat itu. Saat itu, kekuatan Zhang Yi belum cukup kuat, jadi tentu saja dia harus waspada terhadap mereka." Deng Shentong sudah mengerti maksud Zhang Yi. "Maksudmu, kau ingin aku membantu melatih anak buahmu?" Zhang Yi berkata kepada Deng Shentong, "Sekalipun aku terbuat dari besi, berapa banyak paku yang bisa kupalu? Selama perjalananku ke Edo, meskipun aku mampu menghadapi kekuatan tempur musuh setingkat Epsilon, aku kekurangan bawahan yang kuat. Akan ada semakin banyak perang seperti ini di masa depan, dan aku akan semakin tidak berdaya untuk bergantung pada diriku sendiri. Jadi, jika keluarga Deng Mu berhasil mendapatkan spesimen naga dan benar-benar menunjukkan kemajuan, kau harus segera membagikan metode teknisnya kepadaku. Lagi pula, aku tidak punya tenaga profesional di sekitarku untuk pelatihan. Keluarga Deng Mu perlu mengirim seseorang untuk membantuku." Deng Shentong mengangguk penuh semangat tanpa ragu-ragu. "Asalkan kau bersedia membantuku mendapatkan barang itu, aku pasti setuju dengan syarat ini. Lagi pula, kau pendukung penting keluarga Deng." Zhang Yi tersenyum. "Ngomong-ngomong, apa rencanamu untuk menghadapi lembah kabut? Senjata panas sulit digunakan, kan? Kalau itu rudal, pasukan lain akan mudah menemukannya. Itu akan jadi masalah besar." Deng Shentong tersenyum percaya diri. "Tenang saja. Keluarga Dengku sudah lama berdiri di kerajaan Huasu, dan tentu saja kami punya cara untuk melakukannya. Lagi pula, kami jamin hal ini tidak akan terbongkar dalam waktu dekat." Dia mengedipkan mata pada Zhang Yi. "Kalaupun mereka ketahuan nanti, apa boleh buat? Lembah kabut bukan milik faksi manapun, jadi kenapa yang lain tidak boleh menjelajahinya?"
Kalau ada masalah kecil di sepanjang jalan, itu bisa dibilang kecelakaan, kan? Zhang Yi menurunkan kelopak matanya dan berkata dengan malas, lakukan apapun yang kau mau. Asalkan ini tidak melibatkanku, tidak apa-apa. Dia berkata setengah bercanda, aku sudah cukup menyinggung banyak orang. Keduanya mencapai kesepakatan, dan Deng Shentong segera kembali ke kota Blizzard untuk mengatur masalah terkait. Zhang Yi kembali ke rumah dan memanggil Yang Xin dan yang lainnya untuk membahas pembentukan pasukan mutan. Harimau pun punya kelemahan. Jika kota Tianhai membutuhkan pertahananku yang terus-menerus, aku akan berada di bawah tekanan yang terlalu besar. Karena itu, aku perlu mencari lebih banyak orang untuk berbagi beban. Sepertinya membentuk pasukan mutan adalah pilihan terbaik. Mendengar ini, Fatih Su menyilangkan tangannya dan berkata dengan tatapan menghina, apakah ada gunanya membuang-buang sumber daya pada orang-orang tak berguna dari kota Tianhai ini? Zhang Yi berkata terus terang, nomor 1, kau memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang dirimu sendiri. Fatih Su terkejut. Hah? Dia menunjuk hidungnya sendiri, sambil melihat ke kiri dan ke kanan. Siapa yang dia bicarakan, bos? Dia tidak sedang membicarakan aku kan? Berhentilah melihat, aku sedang berbicara tentangmu. Zhang Yi memutar matanya. Fatih Su tampak kesal. Bos, indeks kemampuanku setidaknya 9.000 sekarang, oke. Apa gunanya? Itu masih kurang berguna dalam pertempuran. Zhang Yi sangat kasar terhadap Fatih Su. Wah, aku sedih sekali. Fatih Su pun menangis tersedu-sedu. Zhang Yi mengabaikannya. Ada lebih dari 10.000 orang yang masih hidup di kota Tianhai. Masing-masing dari mereka adalah elit yang selamat dari 3 tahun kiamat. Di antara mereka banyak individu berbakat, tetapi mereka belum memiliki kesempatan untuk membangkitkan potensi mereka. Jika kita dapat mengembangkan potensi mereka, ada peluang besar untuk menumbuhkan kekuatan mutan yang luar biasa. Namun, Youke mengungkapkan kekhawatirannya. Sejumlah besar mutan harus menjalani pelatihan ilmiah untuk menjadi prajurit. Dengan jumlah orang sebanyak itu, aku khawatir kita tidak punya banyak energi. Zhang Yi berkata, kami memiliki pembantu yang siap sedia. Sambil berbicara, dia memandang Baili Changqing dan Wu Di yang tengah duduk diam di sudut ruang tamu. Keduanya secara nominal masih menjadi rekan setimnya, tetapi sekarang mereka mampu bertahan dan memperoleh gaji di kota Blizzard berkat reputasi Zhang Yi. Namun keunggulan Zhang Yi tidak mudah diperoleh. Baili Changqing tertawa terbahak-bahak, Kapten, serahkan saja padaku. Melatih mutan itu mudah bagiku. Baili Changqing awalnya adalah anggota pasukan khusus Garda Yan Yun. Ia adalah seorang instruktur di ketentaraan dan spesialisasinya adalah melatih orang. Zhang Yi berkata, kalian semua ada di timku. Kalau sudah waktunya, panggil yang lain untuk membantuku. Ya, Baili Changqing berkata dengan keras. Kata-kata Zhang Yi adalah perintah dari atasannya. Diperintahkan oleh orang terkuat di wilayah Jiangnan membuat Baili Changqing sangat gembira. Tidak semua orang memiliki kesempatan bekerja untuk Zhang Yi. Kalau begitu, kenapa kita tidak mendirikan sekolah saja untuk orang-orang yang punya kemampuan supranatural? Yang Xin tiba-tiba angkat bicara. Sekolah? Tatapan ingin tahu menyala di mata Zhang Yi. Yang Xin berkata, karena kita ingin melatih individu-individu luar biasa ini menjadi prajurit yang handal, kita harus mengembangkan kualitas komprehensif mereka. Aspek terpenting adalah pendidikan moral. Saya yakin ini sama pentingnya dengan mengembangkan efektivitas tempur. Pendidikan moral yang dimaksud Yang Xin tentu saja bukan jenis pendidikan yang terdapat dalam buku pelajaran. Sebaliknya, mereka benar-benar setia kepada Zhang Yi. Jika tidak, akan menjadi kekecewaan besar jika mutan kuat yang susah payah kita kembangkan ternyata adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan pengkhianat. Apakah ada cara untuk melakukan ini?
Zhang Yi bertanya. Bahkan dengan kemampuan yang Xin, dia hanya dapat mengendalikan manusia untuk sementara. Dia tidak dapat mengendalikan sejumlah besar mutan untuk jangka waktu lama. Jadi pilihan ini pada dasarnya dikesampingkan. Masalah ini sebenarnya sangat sederhana. Ciptakan saja dewa. Yang Xin menatap Zhang Yi dengan nada lembut, aku akan menjadikanmu dewa, kakak. Aku akan membuat semua makhluk luar biasa di akademi memujamu seperti dewa, dan bahkan rela mati untukmu. Zhang Yi tiba-tiba menyadari. Agama? Yang Xin berkata, kakak, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Kau memiliki fondasi yang sangat kuat. Sekarang kau adalah penjaga kota Tianhai, dan bahkan di seluruh wilayah Jiangnan, prestisemu sangat tinggi. Hanya dengan sedikit bimbingan, kita bisa menumbuhkan sekelompok orang beriman yang benar-benar setia kepadamu. Ada beberapa orang di kota Tianhai yang sangat ahli dalam hal ini, kita bisa memanfaatkan mereka dengan baik. Zhang Yi mengangguk. Baiklah, mari kita masukkan ini ke dalam agenda. Kita bisa segera mulai mengaturnya. Deng Shentong tidak akan kembali selama beberapa hari lagi. Jadi Zhang Yi dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mempersiapkan pendirian Akademi Pelatihan Orang Luar Biasa. Perguruan tinggi tersebut berlokasi di Tianqing College, tempat yang Xin dan Lu Keran pernah belajar. Daerah itu terkubur di bawah badai salju tebal, tetapi sebagian besar bangunannya masih utuh. Setelah salju dibersihkan dan beberapa pekerja membantu perbaikan, bangunan itu dapat digunakan. Rencana awalnya adalah memilih individu-individu yang memiliki kemampuan khusus, mengumpulkan mereka, menyediakan makanan yang baik bagi mereka, dan menjaga kemampuan fisik mereka tetap normal. Pada saat yang sama, mereka akan menerima pelatihan dasar dan kursus ideologi dan politik. Instruktur pelatihan mudah ditemukan. 2 anggota pasukan Tengu, misalnya Baili Changqing, bisa menanganinya. Tetapi siapa yang dapat menangani aspek ideologis dan politis? Zhang Yi berpikir dan berpikir, tetapi menyadari bahwa sepertinya tidak ada orang seperti itu di dekatnya. Yang Xin tersenyum tipis, kakak, kota Tianhai tidak pernah kekurangan bakat. Sebenarnya, ada banyak orang jenius di sini, hanya saja kamu belum menemukan bakat mereka. Sepertinya kau sudah punya kandidat yang cocok? Zhang Yi tertawa. Yang Xin menyebut nama seseorang. Ma Wenzheng. Zhang Yi teringat pada pria kurus parubaya itu. Ia pernah menjadi taipan bisnis yang berpengaruh, seorang guru, dan sangat fasih berbicara. Ketika dia membawa kelompok orang itu kembali dari Pulau Ganri, dia memperhatikan bahwa kefasihan Ma Wenzheng sangat menular. Berbicara di depan umum adalah keterampilan yang sangat ampuh. Sepanjang sejarah, banyak tokoh berpengaruh yang menciptakan gelombang perubahan perlu memiliki keterampilan berpidato yang hebat untuk membujuk tokoh-tokoh kuat dan rakyat jelata agar mendukung tujuan mereka. Di negara kota Yunani kuno, munculnya bentuk-bentuk awal demokrasi membuat pidato menjadi keterampilan penting bagi seorang penguasa yang hebat. Bahkan pada abad terakhir, orang Jerman berkumis yang memicu Perang Dunia menginspirasi banyak orang dengan keterampilan berpidatonya yang hebat dan mendirikan Kekaisaran Prusia ketiga. Pikiran Zhang Yi saat ini terfokus pada Edo, jadi dia tidak punya energi ekstra untuk menangani masalah ini. Oleh karena itu, ia menugaskan You Ke-er sebagai penanggung jawab penuh, dengan bantuan orang lain. Bagaimanapun, sekolah pelatihan untuk individu luar biasa ini baru dalam tahap awal, jadi tidak perlu terburu-buru untuk menginvestasikan terlalu banyak sumber daya dan energi. Beberapa hari kemudian, Deng Shentong kembali dari kota Blizzard. Ketika dia melihat Zhang Yi, dia mengangguk sedikit padanya, dan Zhang Yi tahu bahwa dia telah membuat pengaturan. Begitu Angkatan Laut Kolombia dikerahkan, kami akan berangkat lagi ke Edo. Kali ini, kita akan langsung menuju Gunung Abadi. Waktu tidak menunggu siapapun. Begitu Angkatan Laut Kolombia terpancing, mereka pasti akan segera menemukan masalahnya.
Zhang Yi harus merebut kembali Xin Sui filsafat pikiran dan spesimen naga sebelum musuh kembali untuk memberikan dukungan. Lucu juga. Pada tahun ketiga sejak kiamat, Zhang Yi sekarang menjadi mutan setingkat Black Chariot dengan indeks kemampuan 20.000. Dilihat dari seluruh dunia, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang kekuatannya berada pada level teratas. Siapapun yang tahu dia sedang memperhatikan mereka mungkin tidak akan bisa tidur nyenyak di malam hari. Namun perjalanan ke negara neon ini adalah pertama kalinya ia mengambil inisiatif untuk memimpin operasi semacam itu. Meski begitu, Zhang Yi membuat keputusan untuk menyerang hanya setelah membuat persiapan matang dan mempertimbangkan rencana mundur. Mengenai hal ini, jika tujuan perjalanan ini adalah negara lain, Zhang Yi mungkin sudah menolak. Namun, jika targetnya adalah negara neon, lain ceritanya. Zhang Yi menganggap dirinya bukan seorang nasionalis ekstrim. Tetapi jika dia bisa menginjak-injak kepala orang negara neon dan menimbulkan malapetaka pada mereka, dia akan merasa luar biasa bahagia. Menggunakan kutipan dari selebriti tertentu. Dia melakukan ini bukan untuk membuktikan betapa hebatnya dia. Sebaliknya, sebagai warga Huasu, ia bertekad untuk merebut kembali apa yang telah hilang dan membalas penghinaan yang telah dideritanya. Sekali lagi, semua orang siap berangkat. Di suatu pagi yang cerah, fluktuasi energi yang tak biasa tiba-tiba muncul di lembah kabut. Sebuah kekuatan yang tak kalah dahsyat dari kematian cinta mini meletus dari sisi barat daya lembah kabut, langsung menyapu ke segala arah. Gelombang kejut yang dahsyat itu langsung membersihkan kabut beracun dalam radius ratusan mil, dan pulau yang telah rata dengan tanah, mengalami pukulan hebat lainnya. Reaksi energi yang tidak biasa itu segera menarik perhatian semua kekuatan di sekitarnya. Di luar pelabuhan kota Donghai di wilayah Donghai, air laut bergolak hebat di kedua sisi, dan kapal perang yang dipajang di pelabuhan bergoyang seperti model. Sebuah cangkang besar berwarna hitam kebiruan muncul dari air, menyerupai kapal induk laut dalam yang besar. Kekuatan terkuat di wilayah Laut Cina Timur, Xuanwu, muncul ke permukaan, kedua matanya yang seukuran perahu kecil tertuju pada laut barat daya yang jauh. Apakah ada aktivitas yang tidak biasa di Mist Valley? Xuanwu saat ini jauh lebih besar daripada saat operasi lembah kabut terakhir. Sejak berpisah dengan Zhang Yi, Xuanwu juga telah berkembang dengan caranya sendiri. Di dunia yang berbahaya ini, mereka yang tidak tumbuh lebih kuat pasti akan tersingkir. Semakin kuat suatu entitas, semakin ia memahami prinsip ini. Setelah Xuanwu muncul, dua sosok bergegas mendekat dari kejauhan. Yang satu berwarna cian, yang satu lagi berwarna biru es. Naga biru dan burung merah mendarat di punggung Xuanwu, tatapan mereka sama seriusnya saat mereka menatap lautan asing di kejauhan. Qinglong kini telah resmi menjadi mutan tingkat Epsilon. Adapun Suzaku, meskipun ia tidak mendapatkan esensi dewa, ia jelas mendapatkan banyak manfaat dari operasi sebelumnya. Kini, kekuatannya hanya selangkah lagi dari terobosan, hanya masalah waktu. 3 dari 4 roh telah tiba, tetapi gelar macan putih sekarang kosong. Sebab untuk saat ini, tidak ada satupun kawasan Laut Cina Timur yang layak menyamai ketiga kawasan lainnya. Naga biru menatap ke arah Xuanwu dan bertanya, "Xuanwu, apakah kau merasakan sesuatu?" Suara berat Xuanwu bergema di seberang lautan. Ini reaksi energi yang sangat aneh, sepertinya semacam senjata ampuh. Tapi jaraknya terlalu jauh, aku juga tidak yakin. Zhukue menyilangkan lengannya, mengenakan seragam tempur merah tua dengan pola biru es, wajahnya dingin sekaligus cantik. Aku sudah melaporkan situasi ini kepada Komandan Li. Tapi Xuanwu, Komandan Li lebih mendengarkan pendapatmu. Menurutku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dia mengunjungi Fog Valley 2 kali, dan tiap kali dia menghadapi krisis besar. Terutama terakhir kali, dia hampir mati di sana. Baru setelah menjelajah jauh ke dalam jurang yang sangat besar itu,
dia menyadari betapa misterius dan mengerikannya tempat itu sebenarnya. Jadi sekarang dia sudah belajar dari kesalahannya dan tidak akan mengambil keputusan sendiri. Xuanwu berkata, wujud asliku tidak bisa memasuki jurang lembah berkabut, dan dengan kekuatanmu, akan sangat berbahaya bagimu untuk masuk sekarang. Lagi pula, makhluk-makhluk di dalamnya mungkin sudah terprovokasi. Qinglong mengerutkan kening. Kalau begitu, orang-orang di armada Laut Columbia akan menang. Xuanwu berkata, lebih baik mencegah daripada mengobati. Tatapannya sangat dalam. Kau belum pernah ke laut dalam, jadi kau tidak tahu hal-hal mengerikan apa yang ada di dunia ini. Setelah aku naik ke Epsilon, kupikir akulah penguasa lautan paling kuat di planet ini. Tapi ketika aku menyelam ke laut, aku menyadari betapa dangkalnya diriku. Lembah kabut tidak sesederhana itu. Bahkan sekarang, apa yang kau lihat hanyalah permukaannya. Xuanwu adalah orang yang sangat berhati-hati dengan bakat yang sangat tinggi. Karena meskipun dikatakan demikian, naga azur dan burung vermilion tentu saja akan menghormati pendapatnya. Baiklah kalau begitu, mari kita lihat apa yang dilakukan orang-orang Columbia itu. Chartiles dan kedua orang itu, Billy the Kid, mereka lebih dekat ke Fog Valley. Mereka seharusnya tidak hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa kan? Seperti yang dikatakan Xuanwu dan yang lainnya, orang-orang di armada laut tentu tidak akan mengabaikan perubahan di sini. Lagi pula, Fog Valley terlalu dekat dengan pelabuhan angkatan laut, jadi dampaknya terhadap mereka lebih nyata. Oleh karena itu, Komandan Armada, Laksamana Bintang 5 Greto Douglas, segera memanggil penguasa samudra, Cardinales, dan Piercer, Billy the Kid. Saat ini, keduanya merupakan kartu truf organisasi Locks of Hell. Billy the Kid sangat berbakat. Meskipun ia terlambat, dengan sumber daya yang melimpah di Columbia, kekuatannya saat ini hampir setara dengan Cardinales. Keduanya tiba di kantor komandan dan bertemu Jenderal Douglas. Douglas, dengan pipa menggantung di bibirnya, berkata kepada mereka berdua, ada aktivitas aneh lagi di Pulau Bintang. Ini sangat berbahaya bagi markas kita. Tapi, ini juga bisa jadi peluang besar. Kita perlu mengirim seseorang untuk memimpin penyelidikan, dan tentu saja, orang lain perlu tetap tinggal untuk mengawasi pangkalan angkatan laut. Tempat ini jauh dari kata damai. Sekarang kita tidak hanya harus menghadapi kerajaan Huasu, tetapi juga sekelompok orang gila negara neon pengkhianat yang selalu berteriak-teriak ingin menggulingkan atasan mereka. Chartiles meletakkan tangannya di pinggul dan menarik napas dalam-dalam. Fiuh, tempat sialan itu lagi. Sialan. Aku penasaran kapan makhluk-makhluk aneh di bawah tanah itu akan muncul. Mereka selalu bersembunyi di liang mereka, dan rudal jelajah kita bahkan tidak bisa mengenai mereka dengan tepat. Jenderal Douglas mengisap pipanya beberapa kali, menyipitkan mata, dan berkata, Chartiles, fokus. Orang-orang di bawah sana sulit dihadapi. Chartiles tersenyum meremehkan. Oke. Aku mengerti, Komandan. Aku akan membawa orang-orang itu ke sana dan melihat apa yang terjadi. Dia mengangkat bahu dengan tidak sabar dan berkata, siapa bilang aku suka mengurus anak-anak? Meski begitu, dia tidak akan pernah berani setuju untuk membiarkan Cardinals pergi ke Star Island sendirian. Mutan bukannya tak terkalahkan. Mereka hanyalah manusia yang luar biasa kuat di bidang tertentu. Tetapi manusia tetaplah manusia. Dan bahkan Epsilon dapat mati karena hal-hal yang tampaknya sepele. Bahkan Zhang Yi, secara teori, dapat tersedak makanannya dan mati lemas. Ini tidak lucu, ini kebenaran. Pulau ini penuh dengan racun, dan begitu kau memasuki jurang, kau mungkin menghadapi banyak situasi rumit. Oleh karena itu, tindakan penting biasanya harus dilakukan dalam tim. Douglas menatap Billy the Kid. Sedangkan kau, Billy the Kid, kau akan tetap berada di markas angkatan laut untuk mencegah kejadian yang tidak terduga. Billy the Kid mengangguk.
Baik, Komandan. Setelah insiden Pulau Bintang, Zhang Yi segera memimpin pasukan supernya langsung ke Kastil Edo di negara Neon. Karena pilihan yang dipilih adalah menyerang Gunung Abadi secara langsung, maka waktu keberangkatan harus pada siang hari untuk menghindari berhadapan dengan ratusan hantu yang berkeliaran di malam hari. Pada siang hari, Istana Edo tetap menjadi tempat yang ramai dan makmur. Akan tetapi, ada lebih banyak lagi anggota Biro Pengusiran Setan yang berpatroli di jalan-jalan, dan puncak-puncak gedung tinggi ditempati oleh makhluk-makhluk gaib yang terampil dalam pengintaian. Seorang pria aneh dengan mata majemuk seperti lalat berjongkok di atas menara TV Edo, dengan sebagian besar kota Edo terlihat. Sebagai pemilik kemampuan terbang, ia dapat menangkap gerakan secara dinamis di area yang luas. Dia akan segera menyadari perubahan apapun. Sejak insiden di Museum Rato malam itu, Istana Edo berada di bawah darurat militer penuh, dan para petarung papan atas bahkan telah dipindahkan dari daerah lain. Zhang Yi dan rombongannya muncul di Kastil Edo, masing-masing dari mereka menyamar. Penyamaran itu tidak sulit, karena ratusan ribu orang di kastil mengenakan pakaian sipil, dan pada hari musim dingin yang dingin ini, pakaian mereka tebal, hampir menutupi wajah mereka. Oleh karena itu, kecuali Zhang Yi dan kelompoknya mengambil inisiatif untuk bertarung, kemunculan mereka tidak mungkin menarik perhatian pengadilan pemusnahan iblis. Zhang Yi, haruskah kita langsung menuju Gunung Abadi? Deng Shentong menatap Zhang Yi dan bertanya dengan lembut. Dia siap bertempur, dan jantungnya berdebar lebih cepat dari sebelumnya. Ini adalah markas semua mutan negara Neon. Saat itu, Zhang Yi tidak hanya harus bertarung, tetapi mereka juga harus menghadapi lebih banyak mutan. Tak seorang pun bisa berharap hidup mereka akan mudah. Sebelum itu, ada satu hal yang perlu ku verifikasi. Zhang Yi melihat sekeliling. Dia sengaja datang ke tempat ini karena dia baru saja melakukan eksperimen beberapa hari yang lalu. Zhang Yi melihat sekelilingnya lalu berjalan menuju tumpukan reruntuhan. Di sana, dia melihat mayat tanpa kepala. Ia tergeletak di tanah dalam posisi aneh, tubuhnya mengerut seperti balon kempes. Dia tetap mati. Itu artinya orang-orang seperti ini masih bisa mati karena luka fatal. Tapi berdasarkan apa yang dilihat Fatih Su sebelumnya, menjaga keutuhan tubuhnya masih akan memberikan peluang untuk kebangkitan. Kelihatannya persis seperti sarang sejenis parasit. Tenshugyo 10 Shugyo pada siang hari, lampu di dalam rumah redup, dan tradisi menyalakan tempat lilin masih dilestarikan di kuil hingga saat ini. Anak yang sangat jahat itu berjongkok tanpa alas kaki di tanah. Matanya yang besar, lebih putih dari pupilnya, asyik membaca buku. Ini adalah buku kuno yang ditulis dalam aksara Cina tradisional dalam format jilid benang. Kau dapat melihat kata-kata Xin Sui tertulis di sampulnya. Dia menggigit jarinya, mata besarnya melirik dari satu baris ke baris berikutnya. Sungguh menakjubkan. Apakah ada individu luar biasa sekuat itu di kerajaan Huasu kuno? Orang ini sangat berbakat. Jadi beginilah cara MU memahami kekuatan super. Menarik, benar-benar lucu. Filsafat pikiran menginspirasinya untuk menjadi lebih kuat, dan membuatnya mengerti cara memperoleh kekuatan yang luar biasa. Cara untuk terus-menerus membuat dirimu lebih kuat. Pada saat itu, di sudut kuil, ruang mulai terdistorsi dengan cara yang aneh. 3 sosok berjubah hitam muncul di sana. Hah? Apa yang kau lakukan di sini? Anak yang sangat jahat itu menoleh dan menatap ketiga sosok gelap itu, sambil bertanya dengan tenang. Sosok bayangan berkata, musuh datang. Hati-hati. Sosok lain dalam bayangan berkata, Edo adalah fondasi kita. Lindungilah. Jangan biarkan siapapun menghancurkannya. Sosok ketiga di balik bayangan itu berkata, saat ini, kami tidak bisa membantumu. Orang itu sepertinya sudah menyadari keberadaan kami. Mendengar hal ini, ekspresi anak yang sangat jahat itu segera berubah menjadi senang. Hebat sekali.
Sudah lama aku tidak bertemu lawan yang sepadan. Dia menggigit jari-jari rampingnya dengan keras, sambil menimbulkan suara berderak, seolah-olah dia ingin menggigit dan menelannya. Keys kerajaan Huasu ya? Menarik. Sambil berbicara, dia mengeluarkan perangkat pintar dari tumpukan buku berantakan di sebelahnya dan membuka berkas di dalamnya. Sebuah proyeksi biru dilemparkan ke udara, dan wajah Zhang Yi muncul jelas di hadapan mereka. Keys, pengguna kemampuan tipe luar angkasa, dengan nama sandi pertahanan mutlak. Dia ahli dalam memanfaatkan ruang untuk pertahanan diri, menangkal serangan fisik dari mutan lainnya. Dia juga memiliki kemampuan melarikan diri yang sangat kuat. Senyum di wajah anak yang sangat jahat itu semakin dalam. Sangat jago bertahan dan kabur? Haha, lucu banget. Dia menoleh ke arah ketiga sosok gelap itu. Hei, adakah cara untuk mencegahnya kabur dari Edo? Sosok gelap berkata, tidak sulit. Cara menghadapi mutan tipe luar angkasa adalah dengan menutup ruang angkasa. Sosok bayangan kedua berkata, kita akan menjebaknya di Edo. Lalu kita akan memburunya. Sosok bayangan ketiga berkata, ini wilayah kekuasaanmu. Kau abadi. Kau punya banyak waktu untuk membunuhnya. Anak yang sangat jahat itu mengangkat kepalanya dan berkata, baiklah, mari kita tunggu dengan tenang sampai si pemburu memakan umpannya. Zhang Yi memimpin rombongan melintasi kastil Edo dan tiba di gunung abadi yang besar. Gunung yang menjulang tinggi itu merupakan gunung berapi aktif, yang telah berubah menjadi putih bersih karena suhu dingin yang ekstrim. Zhang Yi menatap puncak gunung dan berkata kepada Deng Shentong dan yang lainnya di sampingnya, ayo kita mulai. Deng Shentong, Liang Yu, dan yang lainnya mengangguk, lalu berlari ke arah berlawanan tanpa ragu-ragu. Sebagai petarung papan atas, tindakan Zhang Yi pasti akan menarik perhatian lawan-lawannya, jadi dia tidak bisa menyembunyikan keberadaannya. Oleh karena itu, dalam pertempuran ini, ia akan memimpin serangan terhadap mutan terkuat dari pengadilan pengusir setan. Sementara itu, Deng Shentong dan kelompoknya bertanggung jawab untuk membersihkan para prajurit dan mengambil kesempatan untuk menyerbu gunung abadi dan merebut barang yang menjadi target. Hanya Muyan, Yang Xin, dan Hua yang tetap berada di sisi Zhang Yi. Setelah Liang Yu dan yang lainnya pergi, Zhang Yi berdiri beberapa kilometer jauhnya dari gunung abadi dan mengangkat tangan kanannya ke arah gunung berapi yang masih aktif. Penampilannya yang terbuka dan apa adanya telah menarik perhatian makhluk gaib dari pengadilan pengusiran setan. Puluhan makhluk gaib dari pengadilan pengusiran setan tiba-tiba muncul dan menyerang. Siapa kau? Beraninya kau datang ke sini? Kau mau mati? Zhang Yi bahkan tidak melirik mereka. Tubuh Hua tiba-tiba tumbuh besar, berubah menjadi binatang raksasa yang panjangnya puluhan meter. Bulu hitamnya berdiri tegak, berubah menjadi duri-duri tajam yang langsung menghujani makhluk-makhluk aneh di istana pembasmi iblis. Para mutan itu tak sempat menghindar. Meskipun beberapa dari mereka cepat-cepat menggunakan kemampuan mereka untuk membela diri, tindakan-tindakan itu tak ada artinya di hadapan perbedaan kekuatan yang begitu besar. Begitu mereka mendarat, mereka langsung tertusuk duri-duri tajam Hua. Kematian mereka sungguh mengerikan. Di dalam istana, anak laki-laki yang sangat jahat itu tiba-tiba membuka matanya dan menatap ke kejauhan. Dia di sini. Hehe. Zhang Yi dengan lembut mengepalkan tangan kanannya di udara, dan saat berikutnya, langit di atas seluruh gunung abadi berubah gelap. Sebuah pusaran hitam pekat perlahan muncul, lalu membesar dengan kecepatan yang mengerikan, akhirnya membentuk gua gelap yang hampir dapat menutupi gunung abadi. Turunlah, bintang-bintang gelap. Kekuatan kehampaan muncul dari lubang hitam, berubah menjadi bintang-bintang gelap dan menyilaukan, yang kemudian turun secara langsung. Di dalam menara istana, ketiga eksekutif puncak semuanya memasang ekspresi serius saat menyaksikan pemandangan ini. Kekuatan yang mengerikan, seberapa kuat orang itu? Narumi Souji bergumam.
Siapa yang peduli? Anak yang sangat jahat itu tersenyum tenang. Apakah dia dapat melihatku atau tidak tergantung pada apakah dia dapat melewati rintangan sebelumnya. Dia mengangkat jari rampingnya dan menunjuk ke bawah gunung ke arah gerbang kekaisaran istana Tenshu. Bintang-bintang gelap berjatuhan ke arah gunung abadi, dan tak lama kemudian makhluk-makhluk aneh di gunung itu mulai melawan balik kekuatan penyerang ini. Berbagai macam penghalang mulai bermunculan, dan bahkan mutan yang mampu bertahan pun bergabung untuk menciptakan penghalang besar menggunakan kemampuan supernatural mereka. Akan tetapi, saat bintang-bintang gelap berjatuhan, semuanya lenyap, dan banyak makhluk gaib di istana pembasmi iblis hancur sebelum mereka sempat berteriak. Tepat saat kekuatan kehampaan hendak menelan istana pelindung surgawi, sesosok yang mengenakan jubah hitam muncul dari atap istana. Tangannya bergerak ke atas dan ke bawah, lalu seberkas cahaya gelap yang terdistorsi melintas, menampakkan cermin perunggu hitam pekat. Cahaya cermin menyebar darinya, melindungi area di sekitar menara kastil. Tanpa sepengetahuan Zhang Yi, sebuah penghalang tak terlihat muncul dari bagian timur istana Edo, dari bekas lokasi kuil Sensoji, perlahan-lahan menutupi langit di atas Edo. Zhang Yi menatap binatang besar di belakangnya dan tersenyum. Hua-hua, paksa mereka menunjukkan diri. Meong. Hua-hua menatap gunung abadi yang jauh, membuka rahangnya yang berwarna merah darah, dan energi merah tua yang mengerikan berkumpul. Ledakan. Seberkas energi supernatural yang besar melesat keluar dalam sekejap, menuju langsung ke istana penjaga surgawi di gunung abadi. Serangan Hua-hua sungguh mengerikan. Indeks kemampuan komprehensifnya saat ini mencapai 13.000 poin. Ia bisa menghancurkan puncak gunung setinggi itu hanya dengan satu pukulan. Namun, sebelum kekuatan ini dapat mencapai istana surgawi, sebuah penghalang terdistorsi tiba-tiba muncul di depannya, menghalangi semua kekuatan Hua-hua. Kabut tipis mulai menyebar dari gunung abadi, menutupi semua yang ada di sekitarnya. Di tengah kabut, sebuah istana raksasa diam-diam muncul, menghalangi jalan Zhang Yi dan Hua-hua. Dibandingkan dengan istana surgawi di gunung abadi, istana ini jauh lebih tua dan jauh lebih besar, tetapi dipenuhi aura hantu yang menyeramkan. Zhang Yi telah menyiapkan penghalang yang meliputi semua hal, dan kemampuan prediksinya, menelusuri jalur semua hal, terus diaktifkan untuk mencegah terjadinya peristiwa yang tidak terduga. Namun tak lama kemudian, asap abu-abu itu melewati mereka dan menyebar ke seluruh istana Edo. Zhang Yi tiba-tiba menyadari sesuatu dan mendongak. Langit di atas Edo dengan cepat diselimuti asap, membuat kota menjadi gelap gulita. Mungkinkah? Zhang Yi berbalik dan melihat ke arah istana Edo. Pada saat ini, istana Edo telah berubah menjadi sunyi senyap, dan sosok-sosok hantu besar muncul dalam kabut. Yang disebut parade malam 100 iblis memang ciptaan manusia. Bisakah mereka menciptakan kondisi malam yang gelap ini? Zhang Yi tertawa meremehkan dirinya sendiri. Mereka sengaja memilih menyerang pada siang hari, yang tampaknya tidak masuk akal. Namun, hal-hal ini tak lagi penting. Karena mereka telah memutuskan untuk berperang, mereka siap menghadapi segala kemungkinan yang tak terduga. Teriakan para iblis di belakang mereka makin keras dan para monster mulai menyerang gunung abadi. Zhang Yi berkata pada Hua-hua, "Hua-hua, pergi dan tahan orang-orang itu." Dia telah menyaksikan kekuatan iblis dan monster ini. Yang paling merepotkan adalah mereka tidak bisa dibunuh, tetapi kekuatan mereka tidak terlalu besar. Dengan kekuatan Hua-hua, menahan mereka untuk sementara waktu bukanlah masalah sama sekali. Meong, tanpa berkata sepatah kata pun, Hua-hua berbalik dan menyemburkan sinar partikel berenergi tinggi ke arah iblis yang menyerang bersama kabut hantu. Proyektil itu menyapu bagaikan pisau bedah, mengiris gerombolan besar iblis menjadi dua dan membagi daratan menjadi batas yang tidak dapat diatasi. Zhang Yi menatap istana kuno yang tiba-tiba muncul di hadapannya, dan mengangkat tangannya untuk melepaskan kemampuannya. Pemurnian alam ilahi.
Tekanan yang mengerikan langsung menekan istana kuno itu, tetapi kejadian yang diharapkan yakni meledakkan jalan melaluinya tidak terjadi. Istana itu tampaknya dilindungi oleh kekuatan tak terlihat, sehingga sulit untuk merusak fondasinya. Tidak menghormati para dewa, tidak bisa lewat. Suara hantu datang dari depan. Zhang Yi mendongak dan melihat sosok yang diselimuti jubah hitam berdiri di puncak istana. Dewa? Ha! Zhang Yi tertawa meremehkan. Di negeri terkutuk seperti negara Neon, bahkan pengelola toilet rendahan pun bisa menyebut dirinya dewa. Dewa-dewa kalian terlalu murahan. Tangan kanannya membentuk pedang seperti pohon, dan menghadapi objek yang kemampuannya tidak diketahuinya, dia berencana untuk menghancurkannya secara langsung dan brutal. Pedang besar itu langsung menancap ke tanah. Dan di saat berikutnya, hutan lebat yang terdiri dari tanaman merambat setebal 5 atau 6 meter menyembul dari dalam tanah, lalu menyebar dengan cepat ke segala arah, menelan kuil kuno di hadapan mereka. Hutan itu meluas pada tingkat yang nyata, memberi kesan bahwa jika momentumnya tidak dihentikan tepat waktu, seluruh gunung abadi akan tenggelam sepenuhnya. Tepat saat kuil itu hendak ditelan seluruhnya, pintu kuno berwarna hitam pekat itu berderit terbuka perlahan. Kabut ungu memancar dari balik pintu, dan sepasang tangan besar bersarung tangan hitam membuka paksa pintu dan muncul dari kuil. Tubuhnya yang besar jauh lebih tinggi dari gerbang kuil, mencapai lebih dari 30 meter tingginya. Ia adalah iblis raksasa tanpa kepala, mengenakan baju zirah pelat hitam dan merah dari periode negara-negara berperang negara Neon. Meskipun tidak berkepala, ia tetap mengenakan helm iblis. Di bagian kepala, hanya ada gumpalan asap hitam tebal, dengan 2 lampu merah yang mengerikan menyala. Setan dan Dewa, Taira no Masakado. Menghadapi hutan luas yang menyerbu ke arahnya, Taira no Masakado menghunus katana besar dan menebas dengan ganas ke depan. Dengan satu serangan, hutan purba yang tumbuh dari pedang di pohon itu hancur total. Saat hantu tanpa kepala itu muncul, Zhang Yi menyadari bahwa seluruh pemandangan di sekelilingnya telah berubah. Serangkaian gerbang tori merah membentang ke arah Zhang Yi, langsung membentuk koridor tak berujung. Ruang di sekitarnya telah menjadi hampa, hanya menyisakan kegelapan tak berujung. Menarik. Ia benar-benar berhasil menyeretku ke tempat yang aneh. Apakah ini kemampuan berbasis aturan lainnya? Atau semacam medan khusus yang diciptakannya? Sebuah ilusi? Tangan kanan Zhang Yi, pedang di pohon, mengembun menjadi bentuk pedang panjang, dengan semua hal melindunginya, dan semua hal melacak dan mengunci Taira no Masakado di depannya. Dengan tangan kirinya, dia mengeluarkan pistol White Owl dan menembakkan peluru Holy Silver ke Taira no Masakado. Klang! Dengan bantuan kekuatan spasial, peluru perak suci bergerak dengan kecepatan luar biasa, mencapai Taira no Masakado dalam sekejap. Akan tetapi, serangan pedang Taira no Masakado bahkan lebih cepat, menangkis peluru itu dengan satu tebasan. Tenaga nuklir yang terkandung dalam peluru perak suci meledak di kejauhan, melepaskan badai yang mengerikan. Melihat ini, Zhang Yi menarik pelatuknya lagi, menembakkan 3 peluru lagi ke tubuh Taira no Masakado. Dengan pedang di kedua tangannya, Taira no Masakado tiba-tiba berjongkok rendah dan menyerang Zhang Yi dengan kecepatan kilat. 3 peluru diarahkan padanya, dan dia mengayunkan pedangnya ke bawah dengan gerakan tangan belakang. Akan tetapi, tepat saat pedangnya hendak mengenai peluru, ketiga peluru itu tiba-tiba menghilang di udara. Mereka muncul kembali, dan kali ini mereka melewati pedang Taira no Masakado dan langsung menuju dadanya. Dengan mengantisipasi pergerakan lawan selama peluru melesat, seseorang dapat menggunakan gerbang dimensi untuk mengubah lintasan peluru. Ini disebut Ganfu, teknik menembak jarak pendek hingga menengah yang sangat praktis, VTS Cycle. 3 peluru menghantam tubuh Taira no Masakado dengan cara yang sederhana dan tanpa hiasan. Zat khusus yang dapat menangkal sihir, dikombinasikan dengan kekuatan nuklir,
langsung menciptakan ledakan yang mengerikan. Bahkan para iblis kuno yang berbaju zirah tebal pun terpaksa mundur 5 atau 6 langkah akibat benturan tersebut. Tidak tertembus? Menarik. Aku tidak menyangka ada makhluk setingkat Epsilon lain di Gunung Abadi. Tapi apakah orang ini juga salah satu dari parade 100 iblis? Tanpa ragu sedikit pun, Zhang Yi mengaktifkan skill instant charge terkuatnya. Cahaya putih di matanya berubah bentuk, menyebabkan kekosongan di sekitarnya berubah bentuk secara aneh. Suatu kekuatan tak kasat mata dengan keras mendistorsi dan memampatkan seluruh ruang, termasuk Taira no Masakado, menjadi kekacauan. Pemurnian alam ilahi. Dengan suara krek, armor Taira no Masakado hancur berkeping-keping, menampakkan mayat kerangka yang terbakar api hitam di dalamnya. Ini mayat hidup kuno, sekarang hanya tersisa kerangka besar. Kekuatan dahsyat memutar tubuhnya, hampir membuatnya hancur berkeping-keping. Zhang Yi saat ini bukan lagi orang luar biasa yang hanya pandai bertahan. Setelah mencapai level kereta perang hitam, kekuatan serangannya meningkat pesat. Bahkan Dewa Iblis kuno yang telah dibangkitkan di hadapannya pun hampir tak mampu menahan serangan dahsyatnya. Di atas kuil, pandangan keheranan melintas di mata sosok bayangan yang telah merencanakan segalanya. Orang ini benar-benar sudah mencapai level seperti itu. Sepertinya intelijen pengadilan pembasmian iblis salah. Dia segera menyadari hal ini, tetapi sayangnya sudah terlambat. Tangan kiri Zhang Yi yang memegang pistol, melepaskan rentetan peluru bagaikan hujan deras yang tiba-tiba. Tidak peduli seberapa cepat pedang Taira no Masakado, dia tidak dapat mengubah arah saat dia mengayunkannya untuk memblokir peluru yang lintasannya telah diubah. Dar! 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 Ledakan bergemuruh terus-menerus di sekujur tubuhnya, diikuti oleh kesengsaraan pembersihan alam ilahi yang kedua. Kerangkanya hancur total dan berserakan di tanah. Zhang Yi tidak berani gegabah sedikit pun, karena berdasarkan pengalamannya, hantu seperti itu bisa hidup kembali. Seperti dugaannya, tak lama kemudian tumpukan kerangka di tanah mulai bergerak. Zhang Yi hanya mengangkat matanya dan menatap kuil besar di depannya, dan sosok gelap di kuil itu. Keberadaan kebangkitan tanpa batas pasti berawal darinya. Apakah orang ini? Atau? Zhang Yi menyimpan pedang di pohon dan mengubahnya kembali menjadi gelang untuk dikenakan di pergelangan tangannya. Dia lalu mengeluarkan 2 pistol. Kekuatan kehampaan yang mengerikan muncul di belakangnya, pusaran gelap yang besar berputar dan membesar, akhirnya menyerupai matahari hitam raksasa yang melayang di belakangnya. Energi kekosongan yang kuat mengalir deras ke tubuhnya seperti gelombang hitam, sepanjang lengannya dan berkumpul menjadi pistol kembarnya. Pistol abu-abu keperakan itu berubah menjadi hitam pekat, cahayanya yang redup menimbulkan rasa takut yang mendalam pada siapapun yang melihatnya. Ketika energi kekosongan yang terakumulasi mencapai titik kritis, kedua senjata itu bergabung dan melepaskan serangan yang menghancurkan. Tombak pemusnahan. Pada saat yang sama, pelatuk di tangannya ditarik, dan tombak hitam besar melesat keluar dari moncongnya, menuju langsung ke kuil kuno di depannya. Serangan ini bahkan mengubah ekspresi sosok bayangan di atas kuil. Apakah manusia telah berevolusi sampai sejauh ini? Sungguh sebuah mahakarya generasi ke-6. Dar! Dalam sekejap, tombak kehampaan gelap itu menghantam kuil, kegelapan menyelimuti seluruh ruangan dan menyebabkan munculnya retakan di wilayah ciptaan buatan ini. Tubuh sosok bayangan itu mulai tampak seperti ilusi. Ini belum waktunya. Aku belum bisa menunjukkan diriku. Biarlah kau bersikap sombong untuk saat ini. Sosok gelap itu berputar dalam kehampaan sesaat, lalu lenyap dari tempatnya. Saat berikutnya, mayat Taira no Masakado dan seluruh kuil kuno langsung ditelan oleh tombak hitam itu. Ruang di sekitarnya, seperti cermin, retak terbuka dengan pola seperti jaring laba-laba sebelum meledak dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Semua pemandangan menghilang,
dan apa yang dilihat Zhang Yi masih gunung abadi yang berdiri di depannya. Dan pertempuran telah dimulai di semua pihak. Bintang-bintang yang berjatuhan meninggalkan gunung abadi penuh dengan lubang-lubang, dan makhluk-makhluk aneh dari pengadilan pengusiran setan meraung dan menyerbu dari segala arah. Di belakangnya, gerombolan iblis dan monster dari parade malam 100 hantu dihadang dengan kuat oleh tubuh besar Hua-Hua, sehingga mereka tidak dapat mengganggu Zhang Yi. Orang-orang ini tidak menimbulkan ancaman bagi Zhang Yi, tetapi mereka sangat merepotkan. Khususnya Raja Hantu berkepala 3, jika ia bergerak di saat genting dalam duel Zhang Yi, berpotensi menimbulkan krisis bagi Zhang Yi. Zhang Yi mendongak dan menatap puncak gunung abadi, tempat istana Tensho berdiri tegak, dengan anak tangga batu biru panjang yang mengarah dari kaki gunung ke puncak, dan gerbang tori berjajar di kedua sisi anak tangga. Pada saat itu, Zhang Yi merasakan tatapan jahat tertuju padanya dari puncak gunung. Dia tahu siapa yang ditemuinya. Makhluk supranatural paling kuat di negara Neon saat ini. Penguasa pengadilan pengusir setan, anak jahat. Waktu yang tepat. Biarkan aku melihat seberapa kuat mutan terkuat di negara Neon sekarang. Setelah aku memberi mereka pelajaran. Anak yang sangat jahat berdiri di depan gerbang istana, diikuti oleh 3 eksekutif, Rengoku Star, Narumi Souji, dan Maeda Uichiro. Matanya tertuju pada Zhang Yi di bawah gunung. Meskipun mereka tidak bisa melihat satu sama lain, mereka sudah bisa merasakan kehadiran satu sama lain. Senyum sinis tersungging di wajahnya saat ia berkata kepada ketiga pria itu, ada serangga yang berhasil menyelinap ke sini. Pergi dan urus mereka. Dia menunjuk ke bawah gunung. Mengenai panglima tertinggi musuh, serahkan saja padaku. Ketiganya berkata serempak. Ya. Gunung abadi adalah wilayah kekuasaan mereka, dan penyusupan apapun pasti sudah diketahui pengintai mereka sejak lama. Ketiganya segera mengidentifikasi target masing-masing dan memimpin anak buahnya untuk berburu. Anak yang sangat jahat itu sedikit menekuk lututnya, dan pada saat berikutnya, dia terlempar seperti bola meriam dan jatuh dengan keras menuruni gunung. Target terlihat. Terkunci. Sistem AI dari armor naga tersembunyi memberi perintah kepada Zhang Yi, dan kamera di langit langsung diperbesar, memungkinkan dia untuk melihat anak laki-laki yang kurus kering dan tidak mengenakan armor di tubuhnya. Dia belum terlalu tua, tetapi keganasan di wajahnya menunjukkan kegilaan yang parah. Dulu, orang seperti itu mungkin hanya akan dirawat di rumah sakit jiwa. Target jatuh dari langit. Setelah berpikir sejenak, Zhang Yi mengeluarkan senapan runduk besarnya, Thunderstrike. Setelah modifikasi lukeran, tidak berlebihan jika disebut sebagai senapan runduk berat nomor 1 di dunia. Kekuatannya cukup untuk menghancurkan tank Tiger dengan mudah bahkan tanpa kemampuan khusus apapun. Di tangan Zhang Yi, kekuatannya begitu mengerikan sehingga lawan sekali bergao cangkong dan Lancelot pun waspada terhadapnya. Zhang Yi mengangkat senapan runduknya yang berat tinggi-tinggi dan membidik anak yang sangat jahat yang jatuh dari langit. Energi hampa yang kuat berkumpul di tangki penyimpanan energi. Setelah batang energi penuh, sebuah peluru ditembakkan dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, menuju tubuh anak yang sangat jahat itu. Dalam sekejap, peluru yang membawa kekuatan mengerikan itu mengenai anak yang sangat jahat itu. Akan tetapi, adegan tubuh anak yang sangat jahat itu diledakkan hingga berkeping-keping. Seperti yang diduga, tidak terjadi. Zhang Yi melihat pemandangan mengejutkan melalui lensa zoom sistem cerdas. Peluru besar itu benar-benar digigit oleh anak jahat itu dengan giginya. Asap mengepul dari mulutnya, matanya dipenuhi kegilaan, dan senyum di bibirnya seolah mengejek serangan sia-sia Zhang Yi. Tatapan Zhang Yi menjadi lebih serius. Bahkan Lancelot tidak berani menerima tembakan itu secara langsung. Tetapi anak yang sangat ganas di depannya benar-benar dapat menggigit langsung dengan giginya. Kekuatan bertahan yang mengerikan seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Zhang Yi sebelumnya dalam hidupnya. Mutan tipe peningkatan?
Zhang Yi hanya tahu sedikit tentang anak yang sangat jahat, karena kebangkitan orang ini di negara Neon sangat singkat, dan dia tidak memiliki catatan penaklukan eksternal apapun. Tentu saja, anak yang sangat jahat itu juga tidak tahu banyak tentang Zhang Yi. Oleh karena itu, pada fase awal kebuntuan, hal terpenting bagi kedua belah pihak adalah tetap memperoleh informasi tentang musuh. Zhang Yi tidak berhenti setelah serangannya gagal. Perlu dipastikan apakah kemampuan bertahan lawan merupakan kemampuan sekali pakai atau kemampuan atribut dasar. Jadi Zhang Yi terus menarik pelatuk, menembakkan peluru demi peluru ke arah anak yang sangat jahat itu. Peluru yang dapat dengan mudah menghancurkan kapal perang semuanya ditangkap oleh anak jahat, dan tanpa terkecuali, dia menggunakan giginya. Tubuh anak yang sangat jahat itu jatuh dengan cepat, dan jarak antara dia dan Zhang Yi hanya sekitar 200 meter. Tubuhnya bersinar dengan warna merah yang menakutkan, seolah-olah dia direbus dalam air panas, dan udara panas menyembur dari mulutnya. Kegilaan di matanya makin kuat. Dia jatuh tertelungkup ke arah Zhang Yi tanpa melambat sedikit pun. Zhang Yi mengerutkan kening, tidak menghindar maupun menghindar, karena memang tidak perlu menghindar sama sekali. Pertahanan terkuatnya selalu adalah dimensi alternatifnya. Berbagai fenomena alam semesta. 3.000 gerbang dimensi disusun ulang dan digabungkan, membentuk lusinan lapisan penghalang dimensi di depannya. Jika seorang anak yang sangat jahat terjatuh ke dalam gerbang dimensi, mereka akan langsung terperangkap. Zhang Yi ingin melihat apa kemampuan orang ini. Anak yang sangat jahat itu tidak melambat. Kecepatan terjun bebasnya terlalu cepat. Begitu pintu terbuka, ia seolah menyadari apa yang ada di depannya. Tetapi dia tidak berubah sama sekali. Dia hanya langsung jatuh ke dimensi lain. Zhang Yi agak terkejut dan segera menutup gerbang dimensi, bermaksud menjebak anak yang sangat jahat itu di dalamnya. Namun, hanya 2 detik setelah pintu tertutup, ledakan energi yang mengerikan meledak dari tempat pintu berada. Kekuatannya begitu besar sehingga Zhang Yi agak terkejut. Kekuatan energi ini tidak kalah dariku. Bagaimana mungkin negara Neon punya mutan tingkat tinggi seperti itu? Zhang Yi telah mempertimbangkan bahwa negara Neon mungkin memiliki epsilon yang kuat. Namun, menurut pemahamannya, dibutuhkan seluruh kerajaan Huasu, bahkan satu wilayah besar, untuk menghasilkan mutan dengan indeks kemampuan sekitar 20.000 poin. Tanah Neon memiliki kurang dari setengah sumber daya wilayah yang luas, dan Angkatan Laut Kolombia juga menjarah sumber dayanya. Mutan yang baru muncul pastilah tidak terlalu kuat. Namun, satu serangan anak jahat itu membuatnya sadar bahwa tebakannya mungkin salah. Ledakan mengerikan itu langsung menghancurkan salah satu gerbang dimensi Zhang Yi. Anak yang sangat jahat itu muncul dari kehampaan, melompat mundur seperti monyet. Setelah tubuhnya yang kurus mendarat dengan kokoh di tanah, ia menampakkan senyum ganas kepada Zhang Yi. Penguasa pengadilan pembasmi iblis, dengan nama Sandi Shuten JJI, adalah tipe mutan yang istimewa. Indeks kekuatan adiktif tidak diketahui. Sepertinya tidak ada cara untuk membunuhnya secara instan. Zhang Yi memutar pergelangan tangannya dan berkata dengan santai. Dengan 2 epsilon yang saling berhadapan langsung, perang di sekitar Gunung Mayat Hidup resmi dimulai. Tak seorang pun dapat mengganggu pertarungan Zhang Yi melawan anak yang amat jahat itu. Namun itu tidak berarti semua orang lainnya bukanlah siapa-siapa. Orang luar pemburu iblis yang dapat tinggal di Edo merupakan kaum elit di antara kaum elit. Perintah mereka adalah untuk menjaga istana surgawi dan mencegah musuh menyerang saat anak jahat sedang bertarung. Deng Shentong dan Liang Yu memimpin rombongan menuju istana Tianshou di puncak gunung. Di tepi hutan yang tertutup es berdiri istana yang megah itu. Akan tetapi, sebelum mereka berjalan setengah jalan, mereka merasakan sesuatu yang tidak biasa di hutan. Itu adalah suara butiran salju yang jatuh pelan. Telinga Liang Yu berkedut. Ada yang datang. Banyak sekali.
Itu adalah sesuatu yang kuharapkan. Deng Shentong menggenggam pedang Griffith di tangan kanannya dan berbicara dengan tenang. Zhang Yi dan Hua Hua telah memecahkan masalah terbesar mereka. Anak yang sangat jahat dan parade malam 100 hantu. Mereka harus berjalan sendiri-sendiri di sisa jalan. Paman Yu berjalan dengan susah payah melewati salju tebal. Tubuhnya yang berat membuatnya sangat sulit untuk bergerak maju di tempat seperti itu. Namun, dia tidak pernah mengendur dalam latihan selama beberapa tahun terakhir. Jadi dia memiliki cukup keterampilan untuk menghadapi lingkungan yang kompleks. Pandangannya menyapu sekelilingnya, dan dalam kegelapan, dia samar-samar dapat melihat kawanan serigala yang mendekat. Deng Shentong tersenyum dan berkata, "Sekarang kita sudah ketahuan, tidak perlu lagi menyembunyikannya." Dia mengangkat tangan kanannya, dan bola kekuatan supernatural dengan cepat mengembun di telapak tangannya, berubah menjadi bola cahaya yang terang dan kecil. Dia mengangkat tangannya pelan-pelan, dan bola cahaya itu terbang ke langit, akhirnya membesar dan melayang di udara, berubah menjadi bulan purnama yang terang. Cahaya bulan yang terang benderang menerangi gunung abadi, dan sejauh mata memandang, mereka dikelilingi oleh kerumunan makhluk aneh dari pengadilan pengusiran setan. Mereka mengenakan setelan hitam, pakaian tradisional dunia bawah negara neon, dan masing-masing dari mereka memperlihatkan niat membunuh yang terang-terangan di wajah mereka. Fatih Su tersentak. Setidaknya ada 5 atau 600 orang. Dan kita, ia menghitung dengan jarinya, paling banyak kurang dari 10. Paman Yu tersenyum dan menoleh untuk bertanya, "Ada apa, Fatih Su? Kau takut lagi? Bagus." Fatih Su meliriknya dari samping, "Kau akan terbiasa dengan hal-hal ini kan?" Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Aku juga perlu belajar bertarung. Aku tidak bisa terus bergantung pada bos." Hanya setelah mengalami rasa sakit karena kehilangan orang lain, orang secara bertahap belajar menjadi lebih kuat. Di lain waktu, Fatih Su berharap ia akan memiliki kemampuan melindungi orang lain. Paman Yu mengangguk puas. Itu benar. Raungan naga di tangan Liang Yu melesat keluar setengah inci, memancarkan suara dengungan peringatan. Dia mendongak ke depan dan berseru, "Sesuatu yang hebat sedang datang." Bukan hanya dia, tetapi Baili Changqing, Wu Di dan yang lainnya juga melihat ke depan dengan ekspresi serius. Di bawah istana Tenshu, 2 eksekutif pengadilan pengusiran setan muncul. Narumi Souji, seorang samurai berjas sambil menghunus pedang, dan Maeda Uichiro, mengenakan kacamata berbingkai emas dan poni yang disisir rapi. Sungguh merepotkan. Maeda Uichiro mengerutkan kening sambil menatap Deng Shentong dan yang lainnya. Akhirnya kita mendapatkan beberapa hari yang damai dan tenang, dan sekarang saatnya bertarung lagi. Narumi Souji berkata dengan malas, "Perdamaian harus dilindungi dengan pedang. Jadi, ayo bertarung." Narumi Souji melambaikan tangannya dengan kuat ke segala arah. "Bunuh!" Tanpa sepatah kata pun, banyak makhluk gaib dari pengadilan pengusiran setan mengeluarkan senapan mesin dari saku mereka dan menembaki Deng Shentong dan kelompoknya. Kerajaan Huasu memiliki peluru origin dan peluru perak suci, yang digunakan untuk melawan mutan, serta senjata-senjata khusus. Tentu saja, barang-barang semacam itu juga banyak ditemukan di negara lain. Kemajuan umat manusia dalam membunuh jenisnya sendiri selalu sangat cepat. Mari kita mulai perang. Bai Chunyu menangkupkan kedua tangannya, kekuatan supernaturalnya melonjak cepat, rambutnya menari-nari liar dan berantakan. Fatih Su juga mengaktifkan kemampuannya, tanpa ragu-ragu. Rencana pertempuran telah dirumuskan sejak awal. Saat berikutnya, badai besar muncul yang berpusat pada mereka, menyapu keluar dengan badai salju yang mengamuk. Di dunia yang beku, mereka yang memiliki kemampuan supernatural yang berhubungan dengan es dan salju adalah orang-orang terpilih. Karena ada lingkungan geografis di mana mereka dapat dengan mudah mengerahkan kemampuannya kapan saja, di mana saja. Badai dahsyat itu menerjang keluar,
seketika mengacaukan formasi para pengusir setan. Untuk menangkap pencuri, tangkap rajanya dulu. Energi psikis biru mulai berputar di sekitar Liang Yu, dan dia sekarang mendekati wilayah Epsilon, kekuatannya tumbuh semakin kuat. Dalam sekejap, dia bergegas ke atas, langsung menuju Narumi Souji dan Maeda Uichiro. Tinggalkan aku satu lawan. Deng Shentong tak mau kalah. Ia dan Liang Yu kini menjadi dua petarung terkuat di tim, jadi wajar saja jika mereka harus menghadapi dua perwira dari tim lawan. Hampir secara tidak sadar, Liang Yu memilih Narumi Souji, pendekar pedang samurai, sebagai targetnya. Seniman bela diri papan atas selalu tertarik satu sama lain. Keyakinan mereka yang teguh terhadap jalur seni bela diri dapat dipahami hanya dengan sekali pandang. Saat mata mereka bertemu, Narumi Souji tertegun sesaat, lalu matanya menyala-nyala karena kegembiraan. Bisakah orang-orang seperti itu benar-benar ada di dunia ini? Bibir Liang Yu sedikit melengkung saat dia menekankan tangan kanannya ke Long Ming dan menghunus pedangnya. Bahkan sebelum pedangnya terhunus, Narumi Souji adalah orang pertama yang mundur. Dia berbisik, wilayah pedang tak terbatas. Pemandangan di sekitar mereka berubah dalam sekejap. Itu bukan lagi gunung abadi yang tertutup salju, tetapi telah menjadi medan perang kuno yang sunyi dan bobrok. Bulan merah besar menggantung di langit, menerangi medan perang yang kacau dan berwarna merah darah. Pedang dan pedang yang tak terhitung jumlahnya tertancap di tanah. Sebagian berlumuran darah, sebagian sudah patah, dan sebagian berkilau, menunggu pemiliknya muncul. Liang Yu mengerutkan kening dan melihat ke depan. Yang terlihat hanyalah Narumi Souji yang berdiri di atas bukit, katananya terhunus dan mengarah diagonal ke tanah. Selamat datang di wilayahku. Setelah wilayah pedang tanpa batas dibuka, satu syarat harus dipenuhi untuk bisa keluar. Dia mengarahkan pedangnya ke Liang Yu, satu orang akan mati. Bukankah ini luar biasa? Tak seorang pun akan mengganggu duel kehormatan samurai. Senyum dingin muncul di wajah Liang Yu. Itulah yang ku inginkan. Energi nen biru mengalir dari anggota tubuh dan tulangnya, membentuk lingkaran asap di sekelilingnya. Namun, di mata Narumi Souji, itu adalah hal yang sangat berbahaya. Menarik, ini benar-benar luar biasa. Ini pertama kalinya aku bertarung melawan seniman bela diri dari Tiongkok. Kapten Divisi Pertama Pengadilan Pengusir Setan, Narumi Souji, dengan nama sandi, Ibaraki JJI, adalah pengguna buah iblis tipe peningkatan. Indeks kekuatan adidaya, 9.900 poin. Begitu ia selesai berbicara, ia menyerbu ke arah Liang Yu bagai kilat. Gerakannya yang cepat menimbulkan hembusan angin yang kencang, dan pedang serta golok di wilayah pedangnya pun ikut terangkat bersama angin, tersapu olehnya, dan ditusukkan ke arah Liang Yu. Ekspresi Liang Yu tidak terlihat senang maupun sedih saat dia mengayunkan pedangnya dan menebas ke depan. Badai pedang menerjang, dan di tengah badai itu terdapat pedang terkenal Narumi Souji, Kikuichi Monji Norimune. Di sekeliling pedang itu terdapat bilah-bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya. Liang Yu hanya memiliki satu pedang, namun dia menghunusnya dengan kecepatan kilat. Klang klang klang. Pedang-pedang itu beradu hebat, dan dengan satu gerakan saja, Liang Yu menghancurkan bilah-bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pedang Narumi Souji juga sangat cepat. Setelah menjadi orang buangan, hal terpenting bagi seorang seniman bela diri adalah selalu meningkatkan kebugaran fisiknya. Hal ini memungkinkan mereka menghunus pedangnya secepat mungkin. Dalam arti tertentu, mereka adalah makhluk yang paling berbahaya. Sebab jika orang-orang ini cukup dekat, mereka dapat langsung membunuh makhluk dengan indeks kekuatan super yang jauh melebihi mereka sendiri. Tusukan, serangan ke badan, dan tebasan ke jubah, teknik pedang Narumi Souji sangat cepat, dan serangannya tak henti-hentinya begitu kedua bilah pedangnya beradu dengan target. Dragon Cry milik Liang Yu adalah pedang lurus dinasti Tang dengan bilah tebal dan berat,
yang memberinya keuntungan dalam proses tabrakan. Menghadapi Narumi Souji, kecepatan serangan Liang Yu tidak secepat itu, tetapi pertahanannya tetap sempurna. Tidak peduli seberapa cepat pedang Narumi Souji menyerang, dia selalu dapat menangkisnya tepat waktu dan memberikan tebasan balik yang membuat Narumi Souji ketakutan. Tekanan pedang lurus melampaui tekanan pedang samurai. Kecepatan saja tidak ada gunanya, kuncinya adalah membunuh dengan satu pukulan. Dari segi kekuatan, Narumi Souji jelas bukan tandingan kekuatan kasar Liang Yu. Pedang beradu, setiap gerakannya sangat berbahaya. Liang Yu perlahan beradaptasi dengan serangan cepat Narumi Souji dan mulai membalas. Narumi Souji berbalik untuk menghindari serangan pedang panjang Liang Yu, dan parit yang membentang lebih dari 1000 meter terbelah di medan perang di belakangnya. Dia segera menyarungkan pedangnya, mengumpulkan kekuatannya, dan membungkuk. Kikui Chimonji berubah menjadi pedang yang terang dan berkilau, mengarah langsung ke leher Liang Yu. Serangan ini bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Serangan pedang Liang Yu sudah terlambat untuk dipertahankan, jadi dia hanya bisa bersandar dan melengkungkan tubuhnya seperti jembatan besi untuk menghindari pukulan itu. Hahaha. Beberapa helai rambut terpotong oleh pedang samurai itu. Liang Yu membalikkan badan dan berdiri, menghunus pedang lurusnya dengan kuat. Setelah merasakan kekuatan Liang Yu, Narumi Souji tidak berani menerima serangan ini secara langsung, dan menghindarinya dengan berputar di udara. Saat dia mendarat, dia mencabut pedang dari tanah dengan tangan kirinya. Liang Yu menggenggam raungan naga di tangannya, siap melepaskan kekuatannya. Tepat ketika semua orang mengira Narumi Souji telah beralih ke serangan gaya dua pedang. Mereka terkejut mendapati bahwa dia menyerbu ke arah mereka dengan dua pedang, mengambil satu pedang samurai demi satu di sepanjang jalan, dan menembakkan pedang ke gagang Liang Yu. Dalam sekejap mata, pedang samurai yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara. Liang Yu menebas dengan backhand, menangkis pedang samurai yang melayang ke arahnya. Sesaat kemudian, Narumi Souji, yang menghunus pedang kembar, menyerbu ke arahnya. Gaya 1000 pedang. Dia berteriak dengan suara rendah dan benar-benar menggunakan pedangnya dari jarak dekat pada Liang Yu. Katana itu diarahkan langsung ke wajahnya, tetapi dia menangkap pedang lain di udara dengan kecepatan luar biasa, berputar, dan menggunakan momentum itu untuk menebas bahu Liang Yu. Melihat pedang samurai beterbangan di mana-mana, Liang Yu akhirnya menyadari apa sebenarnya ilmu pedang orang ini. Narumi Souji yang berdiri di hadapanku hanyalah seorang ahli senjata. Liang Yu dan Narumi Souji, yang terseret ke dimensi lain, terlibat dalam pertarungan sengit. Namun, pertarungan antar seniman bela diri adalah yang paling berbahaya, sekaligus paling sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Karena tipe enhancement secara inheren adalah yang paling tangguh. Deng Shentong tidak punya waktu untuk menghadapi apa yang terjadi di sana, tetapi dia percaya bahwa mutan terkuat di sisi Zhang Yi tidak akan mudah dikalahkan. Dia kini telah mencapai Maeda Uichiro. Tanpa perlu berkata-kata lagi, Deng Shentong langsung melancarkan jurus mematikan. Dia mengukir pola pedang ke dalam kekosongan, dan saat berikutnya, beberapa cermin transparan mengelilingi Maeda Uichiro sepenuhnya. Dia menusukkan pedangnya ke depan, dan Maeda Uichiro secara naluriah menghindar. Tiba-tiba, rasa sakit yang tajam menusuk punggungku. Dia berbalik dengan kaget dan melihat luka di punggung bawahnya, yang mengeluarkan darah. Kemampuan Deng Shentong, Azure Etching. Dari mana datangnya serangan ini? Aku bahkan tidak menyadarinya. Untuk sesaat, ekspresi Maeda Uichiro menunjukkan keterkejutan. Namun, senyum dingin dan kejam segera muncul di bibirnya. Bagus sekali, ini lebih menarik. Kamu pantas melihat sisi lain diriku. Setelah Maeda Uichiro selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan melepas kacamata berbingkai emasnya. Jasnya yang dirancang dengan baik telah melar hingga compang-camping,
dan otot-ototnya yang kekar membengkak seperti balon. Tubuh Maeda Uichiro tumbuh menjadi ukuran yang sangat besar dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Kulitnya mulai menghitam, dan rambut-rambut tebal dan panjang bahkan tumbuh di atasnya. Wajahnya juga berubah bentuk, dan tulang-tulangnya berderak saat berubah. Sepasang tanduk tebal dan panjang muncul dari dahinya, dan kaki bagian bawahnya digantikan oleh 8 kaki seperti laba-laba. Dar! Monster yang tingginya lebih dari 50 meter, berkepala banteng, bertubuh manusia, dan berkaki 8 laba-laba, tiba-tiba muncul di depan Deng Shentong. Dia menatap ke arah Deng Shentong dan mengembuskan 2 aliran udara panas dari lubang hidungnya. Ayo, bajingan! Lihat aku mencabik-cabikmu. Kapten Divisi Kedua Pengadilan Pengusir Setan, Maeda Uichiro, dengan nama Sandi Gyuki. Pengguna kemampuan tipe manusia buas dengan indeks kemampuan 9.900 poin. Merasakan aura menindas yang terpancar dari binatang raksasa di hadapannya, mata Deng Shentong dipenuhi dengan kesungguhan, namun di saat yang sama, sudut mulutnya tak dapat menahan senyum. Sepertinya penilaianku benar. Spesimen naga benar-benar membantu mutan mencapai potensi penuh mereka. Kalau tidak, bagaimana mungkin negara sekecil negara Neon bisa memiliki begitu banyak mutan tingkat tinggi? Kalau begitu, ayo bertarung. Perang telah pecah di semua pihak. Terutama pertarungan antara Zhang Yi dan anak yang sangat jahat di kaki Gunung Abadi, dan pertarungan sengit saat Hua-Hua dan kucing mencegat seluruh parade malam 100 hantu, cukup untuk membuat darah orang terpompa. Semoga cahaya melindungi kita. Segala puji bagi cahaya. Tubuh Deng Shentong dilalap api kekuatan supernatural yang berkobar. Ia menerangi segala sesuatu di sekitarnya bagai bola lampu jutaan watt, begitu menyilaukan hingga membutakan semua orang di sekitarnya. Para prajurit pengendali iblis di sekitar mereka ingin membantu, tetapi mereka tidak dapat menentukan lokasi Deng Shentong dan tidak berani menyerangnya. Mereka harus melindungi diri dari cahaya dan kemudian mundur cepat ke arah lain. Teriakan keras terdengar di pegunungan dan hutan. Lawan kalian ada di sini, bajingan. Para makhluk gaib itu melihat ke arah suara itu dan melihat Baili Changqing, Wudi, dan yang lainnya membentuk lingkaran. Di tengah-tengah mereka, terdapat sebuah mecha humanoid hitam setinggi 3 meter. Tiba-tiba, palka terbuka di dada, bahu, dan pinggang mech tersebut, memperlihatkan ratusan lubang peluncuran. Lu Keran menciptakan mecha generasi kedua untuk Paman Yu. Tembok api besar, Colossus II. Di depan mata Paman Yu, topeng taktis itu telah terkunci pada sosok semua mutan di sekitarnya. Dia dengan bersemangat menekan peluncur di tangannya. Bunuh mereka semua. Detik berikutnya, Colossus II meletus bak kembang api, melepaskan rentetan sinar api yang menyilaukan. Rudal-rudal mini mengunci lokasi musuh dan menghujani mereka. Para prajurit pembunuh iblis hanya merasa takut saat mereka melihat segerombolan rudal terbang ke arah mereka seolah-olah mereka punya mata. Mereka melarikan diri dengan putus asa ke kejauhan, sementara yang lain tidak percaya bahwa senjata api tersebut menimbulkan ancaman, menggunakan kemampuan mereka sendiri untuk membela diri. Namun mereka lupa. Senjata api biasa tidak ada gunanya bagi mereka karena negara Neon tidak diizinkan memiliki pasukan sendiri, yang membuat mereka meremehkan efektivitas senjata api. Peningkatan persenjataan kerajaan Huasu telah jauh melampaui ekspektasi mereka. Semua senjata yang diperlengkapi tim Zhang Yi dirancang khusus untuk makhluk gaib, membuat mereka lebih kuat dan dilengkapi dengan bahan anti-sihir khusus. Maka hujan peluru pun turun deras, menimbulkan ledakan dahsyat di hutan Gunung Abadi. Dalam radius 10 km, semua salju mencair seketika karena suhu tinggi, dan sejumlah besar mutan neon mati secara tragis. Bahkan mereka yang tidak langsung mati pun ikut terbakar oleh amukan api dan perlahan-lahan musnah di tengah tangisan mereka yang memilukan. Gelombang serangan ini menewaskan sedikitnya 30 mutan negara Neon.
Paman Yu menutup ruang peluncuran. Metode serangan jarak jauh ini hanya bisa digunakan sekali karena persediaan amunisi tidak mencukupi. Namun, dia segera mencabut pedang tempur berbahan logam paduan sepanjang 2 meter dari belakang punggungnya, sedangkan moncong senapan mecha di tangan kirinya tetap diarahkan dengan hati-hati ke sekeliling. Para makhluk gaib negara Neon, yang keganasannya tersulut oleh serangan itu, meraung dan menyerbu maju lagi. Tentu saja, langkah pertama mereka adalah serangan jarak jauh. Seorang makhluk gaib wanita dengan ekor kuda panjang membentuk segel tangan berbentuk berlian dan memanggil bola api besar ke udara, yang kemudian menabrak ke arah Paman Yu dan yang lainnya berada. Bola api itu tumbuh semakin besar dan besar. Akhirnya menjadi bola berukuran super dengan diameter lebih dari 100 meter. Fatty Su cepat-cepat melangkah di depannya, menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya dengan kuat. Badai salju. Hembusan angin dingin mengucur dari mulutnya, disertai badai dahsyat, dan suhu di sekitarnya anjlok. Udara dingin berbenturan dengan bola api, dan suhu yang menyengat dengan cepat ditekan dan menghilang ke udara. Mereka cukup banyak. Kita masing-masing harus menghadapi setidaknya 100 mutan negara Neon. Baili Changqing mengepalkan tinjunya, lalu mengeluarkan tongkat berduri. Bagi mutan seperti dirinya yang dikenal karena kekuatannya, senjata tumpul jauh lebih berguna daripada pedang. Karena satu pukulan saja dapat membuat lawanmu hancur berkeping-keping, atau paling tidak menimbulkan luka dalam. Wudi mencibir, mengangkat tangannya, dan bola-bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Jumlahnya lebih dari 1000. Kalau begitu, mari kita berkompetisi untuk melihat siapa yang membunuh lebih banyak hari ini. Begitu dia selesai berbicara, meriam mengambang di sekelilingnya segera menembak ke segala arah, keluaran frekuensi tinggi mengubahnya menjadi senapan mesin humanoid. Setiap pendaratan meriam mengambang menyebabkan kerusakan besar. Meskipun kelompok mutan negara Neon ini semuanya elit, mereka yang datang ke sini hari ini semuanya memiliki setidaknya kekuatan seorang wakil kapten, dengan indeks kekuatan super lebih dari 9.000 poin. Oleh karena itu, mutan negara Neon dengan kekuatan sedikit lebih rendah tidak memiliki cara untuk menghentikan serangan dari Paman Yu dan kelompoknya. Namun, saat Wu di tengah asyik membunuh manusia mutan itu dengan cara jarak jauh, hawa dingin tiba-tiba menjalar di punggungnya. Rasa sakit yang sedikit menyengat datang dari punggungnya. Perasaan akan kematian yang mendekat langsung mencengkeram pikiran Wudi. Pada saat kritis itu, Baili Changqing meraung dan tongkat berduri miliknya melayang di udara, menghantam punggung Wudi. Wudi kemudian menyadari bahwa bahaya kematian telah hilang, dan dia basah kuyup oleh keringat. Dia memandang Baili Changqing, lalu cepat-cepat mengamati sekelilingnya, tetapi tidak menemukan musuh. Baili Changqing berkata kepadanya, "Kamu hampir mati tadi. Siapa yang melakukan ini?" Wajah Wu ditampak garang, tetapi menelan ludah di bawah sadarnya mengkhianati ketakutan di dalam dirinya. Baili Changqing melihat sekeliling dengan ekspresi serius dan berkata kepada Wudi dengan suara yang dalam, "Baru saja, bayangan hantu tiba-tiba muncul di belakangmu, dan tebasan itu hampir merenggut nyawamu." Di punggung Wudi, seragam tempurnya mudah tertusuk, dan darah merembes melalui punggungnya. Serangan itu begitu tiba-tiba sehingga tidak seorang pun di sekitar menyadarinya. Musuh punya mutan tipe pembunuh yang sangat kuat. "Hati-hati semuanya." Baili Changqing mengatakan ini. Semua orang langsung waspada. Serangan senyap seperti itu benar-benar mengerikan. Mendengar hal ini, Fatty Su pun menawarkan diri, "Biar ku coba." Dia menangkupkan kedua tangannya, dan kepingan salju langsung berputar di sekelilingnya, menyebar dengan cepat keluar dari bagian tengah. Makhluk humanoid apapun, meskipun dapat menyembunyikan keberadaannya, pasti akan meninggalkan jejak di tengah pusaran salju. Sembari menggunakan kemampuannya, Fatty Su terus memperhatikan pergerakan di sekitarnya. Benar saja,
Tak lama kemudian sesosok manusia muncul di tengah butiran salju di satu sisi kerumunan. Tanpa ragu, Paman Yu mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke arah itu, melepaskan tembakan bertubi-tubi. Akan tetapi, sosok humanoid itu hanya muncul sesaat sebelum menghilang dari tempatnya. Namun, kemunculan musuh sudah cukup membuat Baili Changqing dan yang lainnya tidak lagi berani meremehkan musuh. Di sisi lain pengadilan pembasmi iblis, mereka juga menyadari bahwa kekuatan kelompok mutan kerajaan Huasu ini hebat, dan mereka bukanlah mutan biasa yang dapat melawan mereka. Di antara orang-orang aneh di pengadilan pengusir setan, seorang pria tinggi botak dengan untaian besar tasbih di lehernya melangkah maju. Semua anggota pasukan luar biasa di bawah wakil Kapten Regu, mundur. Mereka di luar kemampuan kalian. Kalian akan menunggu perintah dari belakang. Mendengar ini, sejumlah besar individu luar biasa segera mundur dengan hati-hati. Hanya 3 individu luar biasa yang tersisa, membentuk kebuntuan dengan Baili Changqing dan kelompoknya. Wakil Kapten Divisi Pertama, Terakado Daruma, adalah seorang raksasa dengan tubuh berotot, sekuat menara besi. Wakil Kapten Divisi Kedua, Kameda Koji, adalah seorang pria aneh dengan punggung bungkuk, tubuh kurus, dan rambut jarang. Wakil Kapten Divisi Ketiga, Shikachio. Makhluk supernatural wanita berjas hitam, dengan kuncir kuda panjang, dan diselimuti granat. Namun, Baili Changqing dan yang lainnya tahu bahwa orang yang benar-benar berbahaya sebenarnya adalah mutan yang tak terlihat dan sulit dipahami. Tanpa bersuara, Daruma mengeluarkan sebuah pedang lipat dari sakunya dan menaruhnya di tangan kanannya yang besar. Orang pertama yang bergerak adalah makhluk gaib wanita yang tampak ramping, Shikachio. Tangannya bergerak cepat di udara, seolah mengetik di papan ketik, setiap gerakan menyulut api besar. Sesaat kemudian, ratusan api melesat ke langit, lalu berubah menjadi bola api raksasa yang melesat ke arah Baili Changqing dan rekan-rekannya. Api melesat ke langit, dan seluruh langit, membentang ribuan meter, dipenuhi bola api raksasa, masing-masing berdiameter lebih dari 10 meter. Lalu mereka jatuh seperti meteor, panasnya yang membakar memanggang bumi. Bahkan mereka yang mengenakan pakaian perang dapat merasakan suhu yang mengerikan itu. Kemampuan tipe emisi, Chaotic Spark. Serahkan padaku. Fatih Su terus melancarkan serangannya. Kemampuan badai salju miliknya dapat mengendalikan es dan salju, menurunkan suhu di sekitarnya secara signifikan. Sekarang, setelah menjalani pelatihan yang panjang, dia menjadi orang yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Penampilannya mungkin sangat mengkhawatirkan saat ia bertemu seseorang setingkat kapten atau lebih tinggi. Namun, saat bertarung melawan mutan setingkat wakil kapten, ada peluang besar untuk pamer. Dia menangkupkan kedua tangannya, dan es serta salju di sekelilingnya meraung dan berkumpul, menyebabkan suhu di seluruh area itu turun. Angin kencang berkumpul di sekitar tubuhnya, dan sebuah tornado besar menyapu kembali ke langit, menghantam bola api di udara dengan keras. Dingin yang ekstrim dan panas yang menyengat saling memusnahkan. Uap dalam jumlah besar berubah menjadi hujan begitu muncul, lalu menguap lagi. Tepat pada saat itu, terdengar suara gemuruh besar dari hutan di satu sisi. Pohon-pohon menjulang tinggi di Gunung Abadi, yang telah tumbuh selama ratusan tahun, dipatahkan tanpa ampun, dan seekor naga sepanjang ratusan meter yang terbentuk dari es dan salju meraung dan menerkam Fatih Su. Baili Changqing, sambil menghunus tongkat berduri, menyerbu ke depan sebagai benteng tim dan menyerang dengan tongkat itu. Tangan besi. Dar! Gada berduri itu menghantam kepala naga es dan salju dengan keras. Meskipun ukurannya berbeda jauh, Baili Changqing, yang dikenal sebagai Iron Fist, memiliki pergelangan tangan yang luar biasa kuat. Pukulan ini menghancurkan naga es dan salju menjadi berkeping-keping. Tetapi saat berikutnya, paku tajam dengan rantai menonjol dari naga yang hancur dan menusuk mata Baili Changqing. Baili Changqing telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangannya,
dan sekarang dia lemah dan goyah. Menghadapi serangan mendadak itu, pupil matanya menyipit tajam, dan dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menghindar. Panah rantai itu mengiris seragam tempurnya, menyerempet kepalanya, dan melewati pelipisnya, meninggalkan jejak darah. Jika Bailey Changqing bukan mutan dengan pertahanan yang sangat kuat, serangan ini akan cukup untuk memenggal separuh kepalanya. Meski begitu, dia merasakan sesuatu menggosok tengkoraknya dengan keras, hampir merobek kepalanya. Orang itu lagi. Bai Chunyu belum bergerak. Dia menunggu kesempatan yang sempurna. Pada saat ini, orang dalam bayangan menyerang lagi, akhirnya memberinya kesempatan yang sempurna. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan supernatural, dan dalam sekejap, ia hancur dan berhamburan di bawah angin. Pedang yang melayang. Bai Chunyu menyatu ke udara, ke dalam pusaran salju, dan menyebar keluar menuju area itu. Swoosh! Swoosh! Setiap potongan es dan salju adalah bilah pedang tajam yang memotong semua yang ada dalam jangkauannya. Di bawah serangan sembarangan seperti itu, tidak ada yang dapat menyembunyikan kehadirannya. Akhirnya, si pembunuh yang bersembunyi dalam bayangan memperlihatkan wujud aslinya. Ia adalah seorang wanita berambut panjang yang mengenakan jaket kulit merah tua, dengan pupil gelap yang hampir memenuhi seluruh matanya. Ia memiliki banyak saku di tubuhnya, di pinggang, di dada, dan di salah satu sisi pahanya. Ini adalah seorang wanita yang berpakaian seperti ninja biasa. Kapten Divisi Ketiga Pengadilan Pengusiran Setan, Tamamono Mae Rengoku Kai. Tipe khusus mutan dengan indeks kekuatan super 9600 poin. Serangan Bai Chunyu memperlihatkan wujud aslinya. Namun, pada saat berikutnya, dia membentuk segel tangan dan melepaskan pelepasan angin. Angin menderu kencang di sekelilingnya, menghalangi pusaran salju. Bai Chunyu berubah menjadi wujud yang tak terhitung jumlahnya saat ini, dan saat melihat gerakan yang familiar ini, dia tersenyum dalam hati. Aku sudah menyadari kelemahan ini saat melawan pegulat sumo negara neon itu. Kau tidak berpikir aku akan jatuh di tempat yang sama dua kali, kan? Bilah es itu berputar mengikuti angin kencang, tetapi menggunakan kekuatan badai untuk mempercepat putarannya sebelum melesat keluar dari angin, membuat serangannya semakin ganas. Menggunakan kekuatan lawan untuk melawan mereka, gerakan ini bahkan mengejutkan Purgatory Star. Tapi dia sama sekali tidak panik. Dia merogoh saku di pinggangnya, mengeluarkan peluru merah, dan melemparkannya dengan kuat ke kakinya. Bola api yang mengamuk muncul dari bawah kakinya dan menyebar keluar. Es dan api selalu saling menahan, dan Bai Chunyu sesaat dibutakan oleh api dan kehilangan jalannya. Pada saat dia berhasil memadamkan api di depannya, Purgatory Star telah lenyap. Pedang-pedang yang berserakan menari-nari di udara, dan sesaat kemudian, gumpalan asap tebal beracun mengepul dari tak jauh, menutupi area tempat Bai Chunyu berada. Bai Chunyu punya firasat buruk. Meskipun ia dapat bermanifestasi dalam bentuk yang tak terhitung jumlahnya dan tidak akan terbunuh oleh gas beracun, paparan kabut beracun dalam jumlah besar pasti akan memengaruhi mobilitasnya. Lebih jauh lagi, hal itu dapat menyebabkan keracunan kronis. Mempertahankan status badai salju hingga lokasi Purgatory Star dapat dikonfirmasi tidaklah berarti. Dia harus kembali ke bentuk manusia dan kemudian segera mundur. Namun sesaat kemudian, perasaan menjadi sasaran ular berbisa muncul dalam benaknya. Seperti Woody, aku merasakan hawa dingin di tulang punggung Ki. Bai Chunyu telah berjaga-jaga, tetapi kecepatan bintang api penyucian terlalu cepat. Dengan penguasaannya terhadap berbagai ninjutsu, serangannya mustahil untuk dilawan. Sebuah kunai ditusukkan ke belakang kepala Bai Chunyu. Jika Bai Chunyu berubah menjadi pedang melayang, ia harus menghadapi konsekuensi terkontaminasi kabut beracun. Namun, jika ia tidak berubah, akan sulit baginya untuk menghindari serangan ini. Bailey Changqing sudah terluka,
dan yang lainnya terlalu jauh untuk memberikan bantuan tepat waktu. Bai Chunyu menggertakkan giginya dan tidak punya pilihan selain membelah tubuhnya lagi. Dia terjebak dalam kabut tebal berwarna hijau, dan bilah pedangnya yang berwarna putih kepingan salju dengan cepat berubah menjadi hijau tua. Dalam waktu 30 detik, kedua wakil kapten mengalami cedera serius. Meskipun mereka berdua adalah makhluk dengan indeks kemampuan 9000, kesenjangan antara mereka dan Purgatory Star sangat jelas. Lagi pula, dalam faktor krusial yang menentukan hasil pertempuran antara kaum terbuang, Purgatory Star memiliki keunggulan geografis yang mutlak. Sementara itu, Shikachio melanjutkan serangannya terhadap Baili Changqing dan yang lainnya. Dia dan Fatisu terkunci dalam jalan buntu, dan Fatisu harus menghentikan setiap percikan kekacauan yang jatuh tepat waktu. Jika tidak, Baili Changqing dan orang lain di sekitarnya akan menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam menghadapi serangan dari Purgatory Star. Ini tidak bisa terus berlanjut. Kita harus berurusan dengan ninja wanita yang merepotkan itu dulu. Bai Chunyu berhasil melarikan diri dan setelah berubah ke bentuk manusia, berada dalam kondisi yang sangat lemah. Meskipun ia menyuntikkan penawar racun tepat waktu, kelemahan tubuhnya tidak dapat dipulihkan. Ia hanya bisa mempertahankan kesiapan tempurnya secara paksa dengan menggunakan stimulan militer. Apakah ada cara yang bagus? Baili Changqing menyentuh sisi kanan kepalanya dan bisa merasakan lekukan yang dalam di tengkoraknya. Wudi berbicara pada saat ini. Jika itu hanya tentang mencegahnya bersembunyi dan menyerang kita, aku punya caranya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba, cahaya putih yang kuat melonjak di sekelilingnya, menyebabkan rambutnya beterbangan liar karena ledakan kekuatan supernya. Dari tubuhnya, seperti gelembung yang bertiup, satu cahaya dan bayangan kecil yang mengambang dengan cepat muncul satu demi satu. Dalam sekejap mata, area di sekelilingnya sepenuhnya tertutup oleh meriam yang mengambang. Hujan berbintang. Wudi berteriak pelan, dan semua meriam yang mengapung langsung melesat ke segala arah, lalu melayang di angkasa dalam radius 100 meter dari pusatnya. Beberapa di antaranya tenggelam ke dalam tanah ke segala arah. Dia secara khusus meneliti gerakan ini untuk melawan kemampuan spasial Zhang Yi. Jurus ini sangat efektif dalam area luas melawan mutan yang lincah tetapi tak berdaya. Selanjutnya, jika Purgatory Star mencoba melancarkan serangan mendadak kepada semua orang, hal itu pasti akan ketahuan. Wudi berkata, aku bisa mempertahankan kondisi ini selama sekitar 10 menit. Setelah itu, aku tidak akan bisa berpartisipasi dalam pertempuran. Bagaimana cara mengalahkan mereka? Terserah padamu. Baili Changqing mengangguk. Kau sudah melakukan kebaikan besar kepadaku dalam hal ini. Dalam bayangan, Purgatory Star sedikit mengernyit saat dia melihat meriam-meriam mengambang yang menyerupai lautan bintang di hadapannya. Metode terkuatnya adalah ninjutsu dan pembunuhan. Akan tetapi, dia tidak terlalu kuat dalam hal pertahanan, yang membuatnya menjadi pembunuh yang rapuh. Memaksa dirinya untuk melawan serangan mematikan Wudi juga akan menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Lagi pula, Wudi sekarang adalah ahli setingkat wakil kapten dengan indeks kemampuan 9300 poin. Meskipun di permukaan, kekuatan Purgatory Star melampaui Baili Changqing dan yang lainnya yang hadir. Bahkan Supangzi dan Paman Yu yang tampaknya paling lemah pun entah bagaimana ditingkatkan hingga lebih dari 9000 poin oleh Zhang Yi menggunakan sumber daya. Akan sangat sulit baginya untuk membunuh mereka semua dengan cepat sendirian. Untungnya, dia tidak berjuang sendirian. Kalian bergeraklah, ciptakan kesempatan bagiku untuk bertindak. Purgatory Star memberi perintah kepada Temple Gate Daruma dan yang lainnya untuk bergerak. Ketiga pria itu, setelah menerima perintah, saling berpandangan. Lalu, tanpa ragu, mereka menyerang. Ya! Gerbang kuil Bodhidharma menyerang seperti bola meriam, dan lawan pertamanya adalah Baili Changqing.
Dia menyadari bahwa lawan adalah penghalang pertahanan mutlak timnya dan harus disingkirkan terlebih dahulu. Mekanik berat Paman Yu tidak begitu mudah digerakkan di tengah salju saat berada di tengah gunung, dan hanya bisa digunakan untuk pertempuran jarak dekat serta sebagai pendukung senjata berat jarak jauh. Dia mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke arah gerbang kuil Daruma yang sedang menyerbu, lalu menembakkan rudal kecil langsung ke arahnya. Kecepatan gerbang kuil yang melesat ke depan terlalu cepat. Melihat ini, dia tidak menghindar atau menghindar, melainkan meraung dan melayangkan pukulan ke arah rudal itu. Kekuatan super yang dahsyat menyelimuti seluruh tubuhnya, terutama tangan kanannya yang dihiasi buku-buku jari kuningan. Kekuatan super itu mengubah tinjunya menjadi bola raksasa, yang menghantam langsung ke kepala rudal. Dar! Sebuah ledakan dahsyat terdengar dan tanah di sekitarnya tercabut. Namun, Bodhidharma kuil muncul dari balik asap dan debu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seperti Baili Changqing, ia adalah mutan yang sangat kuat. Orang-orang luar biasa ini tidak memiliki kemampuan yang berlebihan, tetapi kekuatan fisik mereka luar biasa dahsyat. Baili Changqing, sambil menghunus tongkat berduri, meraung tanpa ragu dan berdiri di depan kerumunan, terlibat dalam pertarungan sengit dengan Shimen Damo. Sementara itu, Kameda, yang tetap berdiri tanpa bergerak, mengarahkan pandangannya ke arah kelompok itu dengan pandangan sinis. Tidak seorang pun tahu apa kemampuan orang ini, tetapi saat ini, perhatian Baili Changqing dan yang lainnya tertuju pada individu luar biasa lainnya. Terutama dengan kehadiran Infernal Star yang mengintai, yang memiliki keterampilan pembunuhan yang luar biasa, mereka tidak punya waktu luang untuk memberikan perhatian ekstra pada pemuda itu, Kameda. Dia seperti ular berbisa yang mengintai dalam bayangan, mencari mangsanya. Akhirnya, dia mengunci targetnya. Baili Changqinglah yang bertarung melawan Bodhidharma di gerbang kuil. Dia tersenyum sinis, lalu tubuhnya menyusut seakan-akan tidak memiliki tulang, dan dia dengan cepat menghilang dari tempatnya. Bahkan pakaian yang dikenakannya pun dilepas, dan tidak seorang pun tahu apa yang dilakukannya. Purgatory Star, yang terletak di wilayah luar, telah mengamati kelemahan Baili Changqing dan kelompoknya. Ratusan ribu meriam mengambang itu memang mencegahnya melancarkan serangan dalam jangka pendek. Namun dia juga punya cara untuk memanfaatkan barang-barang tersebut. Ia mengeluarkan beberapa jimat peledak dari kantong pinggangnya, menyalakannya, dan melemparkannya ke area tersebut. Tak lama kemudian, serangkaian ledakan terdengar, dan api membumbung tinggi ke langit. Dia menghabiskan sejumlah besar meriam apung. Dengan musuh-musuh kuat yang mengelilingi mereka, tekanan dari Purgatory Star sangat besar. Namun, pasukan utama terikat karena berbagai alasan dan tidak dapat memikirkan cara untuk memecahkan kebuntuan, jadi mereka hanya bisa fokus pada pertahanan. Bentrokan antara Baili Changqing dan Shimen Damo sederhana dan brutal, pertukaran pukulan brutal yang hampir mengguncang bumi. Bumi hancur berkeping-keping di bawah kekuatan mereka, dan tak lama kemudian sebuah lubang yang dalam muncul di gunung di bawah kaki mereka. Tepat saat keduanya terkunci dalam pertarungan sengit, tanah di bawah kaki Baili Changqing tiba-tiba retak terbuka, dan bayangan gelap tiba-tiba menyerang pahanya. Pertarungan antara Baili Changqing dan Shimen Damo berlangsung seimbang untuk sementara waktu. Tiba-tiba diserang, ia tak sempat membela diri dan segera sebuah benda tebal dan lengket melilit tubuhnya. Itu adalah benda hitam pekat seperti cacing, tertutup lendir, yang merayap ke tubuh Baili Changqing dan mulai mempererat cengkeramannya. Untuk sesaat, Baili Changqing merasa seolah-olah organ dalamnya sedang tertekan hebat. Ha! Bodhidharma gerbang kuil menghantamkan pukulan ke dada Baili Changqing, memaksa Baili Changqing menggunakan seluruh tenaganya untuk menangkisnya. Akan tetapi, tubuhnya terlilit sehingga ia kesulitan mengeluarkan tenaga dan ia pun terkena hantaman keras di dada oleh Knukle Duster itu. Bersamaan dengan pukulan itu, terdengar bunyi tulang dadanya patah dan ia terpental ratusan meter bagaikan bola meriam, menghantam dinding lubang yang dalam itu dengan keras.
Pelayan muda, Kameda, memeluk erat tubuh Baili Changqing, mengejeknya. Bagaimana? Mau merasakan rasanya dicekik? Dasar orang aneh dari kerajaan Huasu. Saat ini, ia tampak seperti moluska murni, tetapi jangan tertipu oleh penampilannya. Tubuhnya yang tampak lembut dan lengket sebenarnya memiliki otot yang kuat dan sangat ahli dalam hal kontraksi. Baili Changqing menggertakkan giginya, sementara biksu Damo di depannya bergegas menghampiri tanpa menunda, berniat untuk menghajar Baili Changqing sampai mati sekaligus. Akan tetapi, orang lain di sekitar telah menyadari apa yang sedang terjadi. Paman Yu mengemudikan Colosus untuk melompat di depan gerbang kuil Bodhidharma, dan menjatuhkan pedang logam besar di tangannya. Teramon Daruma tidak menyadari kekuatan Paman Yu, hanya menganggap mecha miliknya sebagai platform artileri bergerak, jadi ia hanya mengangkat knukle duster miliknya untuk menangkisnya. Alhasil, pedang besar itu langsung mengenai buku jarinya. Dor! Tabrakan dahsyat itu menyebabkan gelombang kejut yang mengerikan melanda di bawah kaki mereka, dan tanah retak seperti jaring laba-laba sebelum runtuh lagi. Bodhidharma kuil merasakan tulang lengannya mati rasa, dan yang paling menakutkan adalah darah mengalir dari jari-jarinya. Orang ini. Dia mendongak tak percaya pada raksasa itu. Yang tidak diketahuinya adalah meskipun bakat Paman Yu tidak sebaik Baili Changqing, dia adalah senior yang disegani dan rekan terpercaya Zhang Yi. Bahkan seseorang dengan bakat terburuk sekalipun, jika diberi begitu banyak sumber daya untuk mengembangkannya dan memiliki pilot mecha kelas dunia yang mendesain mecha khusus untuk mereka, kekuatan mereka akan menjadi luar biasa hebat. Kalau saja kendala geografis tidak ada, Paman Yu bisa saja mengamuk hanya dengan satu prajurit raksasa. Bertarung jarak dekat dengannya? Itu sama saja bunuh diri. Sebelum Bodhidharma kuil dapat bereaksi, pintu peluncuran tiba-tiba terbuka di dada senjata raksasa itu, reaktor unsur diaktifkan, dan sejumlah besar energi dengan cepat terkumpul sebelum diledakkan ke arah tubuh Bodhidharma kuil. Dari jarak dekat, gerbang kuil Bodhidharma terkejut dan langsung terkena tembakan meriam energi di dada, bagai karung pasir berat yang diledakkan. Pada saat ini, Baili Changqing juga berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari belenggu petugas, Kameda. Kameda Kozo melompat jauh bagaikan pegas, lalu mendarat dengan keempat kakinya di tanah. Saat ini, ia tampak seperti cacing tanah raksasa berkaki empat, berlumuran lendir menjijikkan. Sambil terengah-engah, Baili Changqing berkata kepada Paman Yu, "Terima kasih." Paman Yu terkekeh, "Bukan apa-apa. Kita ini kawan yang berjuang berdampingan, ayo kita selesaikan mereka dulu." Baili Changqing mengangkat lengannya, hanya untuk menyadari bahwa gerakan lengannya sangat terbatas. Saat melihat ke bawah, dia menyadari bahwa dirinya telah tertutupi banyak lendir yang ditinggalkan oleh pemuda bernama Kameda. Lendir yang awalnya transparan dengan cepat berubah menjadi putih dan menjadi sangat kental, seperti lem super. Baili Changqing mengerutkan kening dan mencoba melepaskannya, tetapi lendir itu menempel di lengan dan seragam tempurnya. Ia berusaha keras untuk melepaskannya, tetapi tidak berhasil. "Jangan buang-buang energimu. Cairan putih keruh ini adalah inti dari tubuhku. Kekentalannya luar biasa, kau takkan bisa lepas." Saat Kameda berbicara, dia dengan bangga meletakkan tangannya di pinggangnya dan menggoyangkan pinggulnya. Wajah Baili Changqing berubah menjadi hijau. Ia mencabik-cabiknya sekuat tenaga, bahkan merobek seragam tempurnya. Akhirnya, ia merobek pakaian bagian atas tubuhnya hingga hancur berkeping-keping, memperlihatkan fisiknya yang berotot dan kuat. Kameda menjulurkan lidahnya yang panjang dan tipis, yang menyerupai ular, dan menjilat bibirnya. "Bagus sekali. Tubuhmu kuat sekali. Kalau terkena lendirku, kulitmu akan robek, kan? Hehehe." Setelah selesai berbicara, dia segera menggali tanah. Paman Yu berkata, "Aku akan tangani orang ini." Lengan kanan mekaniknya menembus tanah,
dan kemudian 4 penopang tetap muncul untuk menstabilkan tubuhnya. Kemudian, bom pulsa gelombang mikro ditembakkan langsung ke tanah. Ngung! Gelombang kejut terus-menerus menyebar ke segala arah di sepanjang Paman Yu, dan seluruh tanah hancur dalam sekejap, tanah dan bebatuan terguncang hingga terpisah. Tak lama kemudian, Kameda melolong kesakitan dan melompat dari tanah. Dia tidak punya telinga, hanya 2 lubang telinga kecil, yang darinya mengalir darah. Tubuh jelek itu jelas menderita luka parah. Pada saat ini, lapisan daging lengket terus menggeliat, mengurangi dampak serangan Paman Yu. Mutan hanyalah manusia yang lebih kuat. Selama senjata bisa terus ditingkatkan, senjata itu juga akan menyebabkan kerusakan besar pada mutan. Paman Yu memamerkan gigi-gigi putihnya yang berkilau, lalu mengulurkan tangan kanannya ke arah Tuan Kameda. Seketika, lebih dari selusin rudal melesat ke arahnya. Kameda Kosuke akhirnya merasa takut. Tubuhnya melilit seperti cacing tanah, dan ia segera merangkak di tanah untuk menghindari jangkauan serangan Paman Yu. Rudal-rudal itu mengejarnya dan berulang kali menimbulkan ledakan dahsyat. Melihat ini, mata Baili Changqing dipenuhi rasa iri. Dia dulunya sama sekali tidak menghiraukan Paman Yu, tetapi sekarang kekuatan musuh bahkan melampaui kekuatannya sendiri. Tentu saja, alangkah senangnya jika ada seseorang yang membimbingmu. Fiuh, aku tidak bisa menahan siapapun. Baili Changqing menatap patung Bodhidharma di gerbang kuil di kejauhan, menggenggam tongkat berduri erat-erat, meraung, dan langsung menyerbu ke arahnya. Tepat setelah itu. Bab 1513-1524, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, pantes novelnya kontroversial di sono, banyak senggolnya. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.